Judul ceritanya sih, Dewa Iblis ingin menjalani hidup dengan damai. Tapi kenyataannya, jangan harap. Cowok satu ini sama sekali nggak punya niat hidup tenang. Cerita dimulai saat dia sudah tunangan dengan cewek cantik. Tapi di malam-malam awal hidup barunya, dia malah nongkrong di rumah bordil. Alasannya, katanya sih buat mengembalikan vitalitas tubuh. Langkah pertamanya pun bukan meditasi atau latihan, melainkan menyerang pelayan malang hanya untuk ngetes apakah dia masih punya kekuatan. Kalau saja dia nggak selemah itu, mungkin dia udah mati di tempat. Baru minggu pertama, dia udah menghabisi semua pemimpin kelompok besar di wilayahnya. Alasannya, karena mereka bilang dia cuma jago pijat plus-plus. Dan dia melakukan semua ini dalam tubuh yang rusak total. Ste dalam kehidupan sebelumnya pernah mencapai puncak kekuatan manusia, tapi pada akhirnya dia sadar, jalan yang dia pilih cuma mengantarkannya menuju kematian. Di kehidupan kedua ini, dia punya lebih banyak pengetahuan dibanding siapapun, tapi terperangkap dalam tubuh paling payah. Meski begitu, dia bersumpah bakal melampaui batas yang pernah ia capai dulu. Inilah kisah tentang seseorang yang dulu pernah berdiri di puncak dan kini mencoba memanjat kembali takhta kekuasaan meski semuanya tampak mustahil. Di bawah cahaya bulan, pasukan besar bergerak mendekat ke arah sosok berjubah hitam yang melayang di langit. Celestial Demon itu menatap mereka datar dan bertanya apakah yang mereka cari hanya darah dan ketakutan. Pasukan menyerbu dan dia hanya bergumam bahwa kalau itu yang mereka mau, maka itu juga yang akan mereka dapatkan. Dalam sekejap tubuh-tubuh mulai meledak satu persatu. Langit berubah merah, darah mengalir seperti hujan. Ia bilang mereka terlalu lemah. Sisa-sisa yang masih hidup pun gemetar, bahkan untuk sekadar mencabut pedang mereka. Ketika dia mulai menyiapkan serangan berikutnya, sisa pasukan akhirnya memberanikan diri menyerang balik secara bersamaan. Tapi si iblis hanya tersenyum. Hari ini katanya, mereka akan belajar seperti apa kekuatan sejati dari seni iblis. Tanah bergetar hebat, lalu muncul tangan raksasa dari balik bumi. Tangan itu mencengkeram, menyeret, dan menghancurkan mereka yang mencoba melarikan diri. Di detik-detik terakhir, mereka hanya bisa bertanya-tanya, apa ini mungkin? Bagaimana bisa begitu banyak orang gagal mengalahkan satu orang? Tangan raksasa itu akhirnya menutup dan untuk kedua kalinya, hujan darah kembali turun dari langit. Sang demon menengadah dan bertanya, siapa lagi yang berani menantangnya? Tapi medan pertempuran kini hanya berisi mayat, tak ada jawaban selain kesunyian. Hingga tiba-tiba dadanya terasa sesak. Dia terbatuk, darah muncrat dari mulutnya. Kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Ini adalah harga dari kekuatan iblis yang telah ia pakai. Harga dari mengonsumsi begitu banyak jiwa. Ia percaya suatu hari nanti ia akan mematahkan kutukan ini. Tapi kali ini keangkuhannya sendiri yang menjeratnya. Dari tengah kegelapan, mata-mata ungu menyala menatapnya. Saat ia menunduk, rantai muncul dari tanah, mengikat lengan, kaki, hingga lehernya. Ia melayang di atas kehampaan, bertanya apakah ada yang mencoba menyeretnya ke neraka. Suara teriakan menggema, mencoba memecah kutukan itu. Tapi sinar muncul di depannya dan tubuhnya perlahan menghilang. Saat itulah dia sadar, seluruh hidupnya yang dihabiskan mempelajari seni iblis tak pernah memberi jalan keluar. Jika diberi kesempatan hidup lagi, ia ingin menempuh jalan berbeda. Ia ingin hidup damai, tenang. Meskipun, kalau boleh jujur, sepertinya itu cuman omong kosong. Di suatu tempat bernuansa Jepang klasik, seorang bocah berdiri di tepi danau. Suzu, seorang pelayan, datang dan menyuruhnya makan sebelum dingin. Tapi si bocah malah mengangkat tangan, melancarkan tebasan ke arah leher Suzu. Itu dia, Bupta, Celestial Demon yang bereinkarnasi. Untungnya Suzu masih hidup. Karena ya, Bupta sama sekali nggak punya kekuatan. Tebasannya cuma angin kosong. Dia hanya sedang menguji. Kalau dia masih punya tenaga, Suzu mungkin udah jadi mayat. Suzu hanya bisa menatapnya heran. Katanya akhir-akhir ini tuannya bertingkah aneh. Lalu tanpa banyak protes, dia menyuruh Bupta kembali ke kamar. Sementara itu, Bupta menatap telapak tangannya sendiri. Masih sulit percaya dia nggak bisa memotong satu leher pun. Ia membenci bayangan wajah di air, wajah yang mirip anak perempuan. Beberapa waktu kemudian, saat makan siang, dia bahkan kesulitan memegang sumpit. Dalam hati ia terus memaki tubuh ini lebih parah dari sampah. Suzu menyuruhnya tenang, katanya sebentar lagi akan membaik. Seorang tabib hebat akan segera datang. Tapi Bupta skeptis. Apa yang bisa dilakukan tabib yang bahkan nama keluarganya saja dia nggak tahu? Suzu tetap optimis.
Katanya semuanya akan membaik. Tapi faktanya sudah 10 hari sejak dia bereinkarnasi ke tubuh menyedihkan ini. Sekarang dia adalah anak kedua dari saudagar terkaya di Wuhan. Tapi kondisinya begitu bangkit dari tidur, wajahnya langsung diperiksa, tekanan darah dicek, air minum disodorkan, dan dia harus dibantu mengenakan baju. Tubuhnya terlalu payah, bahkan untuk makan sendiri. Dan yang paling menyebalkan, wajah barunya terlalu cantik. Bagi Bupta, ini adalah bentuk penghinaan pribadi. Ia tertawa pahit. Dulu pernah jadi raja dunia, sekarang susah hidup. Untuk sekarang, seluruh energinya digunakan hanya untuk tetap bernapas. Ia tahu cara tercepat untuk pulih adalah mencuri energi jiwa manusia. Dulu saat dia masih jadi iblis, hal seperti itu semudah membalik telapak tangan. Tapi sekarang terlalu lemah untuk melakukan apapun. Ia duduk diam, sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tapi bahkan keluarga Wuhan tak ingin hal itu terjadi. Karena satu alasan, ia membawa pencerahan terakhir tentang seni iblis sebelum mati di kehidupan sebelumnya. Kini dengan pemahaman itu, ia bisa mencari jalan yang sepenuhnya berbeda. Ia memanggil Sosok. Katanya, hari ini dia ingin keluar. Sosok kaget bertanya mau kemana. Ia menawarkan diri untuk mengantar. Bupta menjawab, ia ingin mengunjungi rumah istana. Semua orang tahu maksudnya, rumah bordil, tempat pijat penuh kenikmatan. Sosok awalnya hendak menyahut biasa saja, tapi ekspresinya langsung berubah. Ia bertanya lagi, memastikan apakah ia mendengar benar. Bupta heran, tak mengerti kenapa Sosok tampak kaget. Sosok bilang kalau itu tujuannya, lebih baik dia pergi bersama pengawal saja. Dia juga mengaku belum pernah melihat Bupta bertingkah seperti ini. Tapi Bupta tetap bersikeras menyuruhnya ikut. Sosok menolak dengan halus. Lalu ia pergi. Tak lama setelah itu, Sosok memasangkan jubah ke tubuh ringkih majikannya. Dalam hati ia tak bisa berhenti berpikir, akhir-akhir ini Bupta benar-benar berubah. Dan seperti nggak ada yang aneh, dia tiba-tiba bilang ingin mengunjungi rumah bordil. Zan yang mendengarnya cuma bisa menghela napas, lalu bertanya kemana perginya pengawal pribadi Bupta. Sosok langsung menjawab, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Pengawal itu katanya sudah lama dilatih khusus untuk melindungi tuan muda. Setelah itu, Sosok menatap Bupta dan memintanya untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Bupta sedikit bingung dan bertanya, kenapa? Sambil menunduk, Sosok bilang bahwa akhir-akhir ini dia merasa Bupta seperti sudah menyerah terhadap segalanya. Katanya seharusnya Bupta mencoba untuk lebih semangat, apalagi karena tabib yang ditunggu-tunggu sudah sampai di rumah. Dalam hati, Bupta cuma membatin bahwa sekarang dengan kekuatan yang hanya setara manusia biasa, dia akhirnya mulai bisa merasakan bagaimana rasanya jadi orang biasa. Perasaan seperti ini, canggung, lemah, tak berdaya, semua terasa asing. Tapi dia juga bisa merasakan satu hal lain, kepedulian tulus dari orang lain, dan itu ternyata bukan hal yang buruk. Tiba-tiba matanya menatap tajam ke arah gerbang. Dia bergumam bilang bahwa orangnya sudah datang. Seseorang bersin di luar pagar. Sosok langsung menoleh dan heran bertanya bagaimana Bupta bisa tahu. Dalam pikirannya Bupta cuma mengangguk kecil. Aura seperti itu, mana mungkin dia tidak menyadarinya. Pintu gerbang terbuka perlahan. Taunen berdiri menatap lurus ke arah sosok yang muncul dari balik bayangan. Posturnya tegap, langkahnya tenang. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Shin Kim. Katanya, sudah cukup lama sejak terakhir kali sang tuan muda memanggilnya. Bupta hanya menatap diam. Dalam benaknya, orang ini seperti perwujudan pedang. Energinya sangat halus, rapi, dan tajam. Terlalu sempurna untuk sekadar disebut pengawal. Dan tiba-tiba Bupta mulai berpikir, mungkinkah kelompok dagang ayahnya nggak sesederhana yang dia kira selama ini? Beberapa saat kemudian, rombongan mereka tiba di sebuah tempat yang dijuluki Grand Battlefield. Tapi nama aslinya Rumah Bunga Mawar Wangi. Begitu turun dari kuda, mereka tiba di depan tempat tujuan. Kyung bilang dia akan menunggu di luar. Bupta menoleh, ingin tahu kenapa. Toh mereka di luar, kenapa dia harus berdiri di situ saja? Kung Win berusaha menjelaskan, tapi Taunen malah memotong. Ia bertanya apakah Kyung benar-benar yakin bisa melindunginya kalau terjadi sesuatu. Kasihan belum sempat jawab, Taunen udah jalan duluan, menyuruh Kyung cepat ikut dan bersenang-senang saja. Kyung langsung menolak, tapi Taunen tidak peduli. Katanya kalau tidak bisa bersenang-senang minimal patuhi perintahnya. Satu tatapan dingin saja dari Taunen cukup bikin Kyung gemetaran. Dan ketika Taunen menambahkan bahwa akan lebih bagus kalau bisa sambil
menikmati tempat ini sekaligus berjaga, setidaknya jangan jauh-jauh. Kyung akhirnya menunduk dan mengangguk pelan. Pintu besar pun terbuka dan Bupta disambut para pekerja tempat itu. Wajahnya jelas-jelas dia datang bukan sekadar cari hiburan. Beberapa memainkan musik kecil. Tak lama kemudian mereka semua sudah duduk mengelilingi meja, ngobrol santai. Taunen bertanya, di mana pengawalnya sekarang? Salah satu gadis menjawab bahwa dia sedang berjaga di luar. Dari cara bicaranya sudah kelihatan bahwa Kyung ini tipe yang kaku banget, yang hidupnya selalu sesuai aturan, sulit diajak fleksibel. Salah satu gadis mulai menuangkan arak, tapi Taunen mengangkat tangan dan bilang tubuhnya lagi nggak enak, jadi kali ini hanya mereka yang boleh minum. Para gadis bingung. Kalau tidak minum, lalu kenapa datang ke tempat ini? Taunen menjelaskan, kali ini dia hanya ingin mendengar semua rumor yang beredar tentang dirinya. Mereka semakin bingung sampai dia menjelaskan lebih lanjut, ia ingin tahu apa yang dikatakan orang-orang tentang putra kedua dari saudagar paling kaya di kota ini. Dia ingin mendengar langsung, jujur, dan satu persatu. Beberapa saat kemudian dia mendapat jawaban. Ternyata kebanyakan orang percaya bahwa dia akan mewarisi 1000 keping emas, sebuah mansion kecil, dan beberapa rumah serta pelayan. Tapi jika dibandingkan dengan harta milik ayahnya, jumlah itu jelas nggak ada apa-apanya. Warisan penting, kabarnya akan jatuh ke tangan anak pertama Taesu. Dan dia sendiri, Tasen, hanya selisih 1 huruf. Tapi selisih itu cukup besar. Meski begitu, baginya perjalanan ke tempat ini tetap sepadan, karena informasi seperti ini tidak akan pernah ia dengar di rumah. Tidak akan ada yang berani bicara seterbuka itu di depannya. Tiba-tiba dia berdiri. Katanya, cukup sudah sesi basa-basi, saatnya memulai. Sayangnya terlalu sulit untuk menangani mereka semua sekaligus, jadi malam ini dia hanya akan memilih satu. Satu tatapan tajam pun cukup membuat salah satu gadis langsung sadar bahwa dialah yang terpilih. Adegan berganti. Di dalam kamar, gadis itu mendekat duduk di pinggir ranjang. Bupta bertanya, sudah berapa lama dia bekerja di rumah ini? Jawabannya, 10 tahun. Gadis berpengalaman, jelas tidak kekurangan talenta. Bupta tersenyum tipis, katanya kalau begitu mereka bisa mulai. Sementara itu, gadis-gadis lain menuruni tangga sambil bergosip. Mereka ingin tahu nanti apa yang akan dikatakan Rion. Salah satu pekerja hanya memperhatikan diam-diam. Lalu, suara rintihan keras menggema di seluruh bangunan. Suara-suara itu jadi hiburan tersendiri. Para pria yang lagi santai, para penjaga, bahkan semua yang ada di rumah itu, mereka semua bisa mendengarnya. Salah satu dari mereka bahkan sampai menggaruk pipi, berkomentar kalau suaranya cukup menggugah. Salah satu gadis menambahkan, sepertinya penghalang suara tidak bekerja malam ini. Di dalam kamar, suara memang keras. Gadis itu mencengkeram spray erat, tapi bukan karena hal yang dipikirkan orang-orang. Bupta sedang menggunakan teknik tertentu mengekstrak sesuatu dari kepala gadis itu. Beberapa saat kemudian pintu kamar terbuka. Kilwan berdiri di luar dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Bupta menjawab, dia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia mulai menuruni tangga dan semua gadis menatapnya dari belakang. Tak lama kemudian mereka memanggil Rion. Mereka penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Rion bukan hanya baik-baik saja. Dia terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Kulitnya bercahaya, rambutnya lebih bersinar, bahkan bulu matanya tampak lebih panjang. Semua orang bingung. Apakah cowok itu memberinya eliksir ajaib atau semacamnya? Rion menjawab tidak begitu. Ia tak ingat apa yang terjadi, tapi tubuhnya terasa sangat ringan, seperti habis dilahirkan kembali. Apa sebenarnya yang dilakukan cowok aneh itu hingga membuat Rion seperti terlahir baru? Sementara itu, di rumah utama, Sooso sedang mencuci pakaian. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah tuannya pingsan di rumah hiburan itu? Tiba-tiba gerbang terbuka perlahan. Begitu melihat sosok yang muncul di balik gerbang adalah Bupta, hidup dan sehat 100%, Sooso langsung lari mendekat. Dia nggak percaya cowok itu benar-benar pergi ke rumah istana dan bisa pulang tanpa luka segores pun. Tapi Bupta nggak menjawab langsung. Dia cuma menyuruh Sooso tanya saja ke Kemuan yang berdiri di samping dengan ekspresi kikuk. Jelas dia juga enggan menceritakan apapun, tapi Sooso sudah cukup tahu. Lihat dari caranya berjalan dan ekspresi wajahnya, Bupta kelihatan baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, di kamarnya, Bupta duduk bersila dalam hening, berkonsentrasi menstabilkan energi yang berhasil ia serap dari Rion. Meskipun ia telah menyerap cukup banyak, hasilnya hanya mampu memulihkan sebagian kecil dari tubuhnya yang rusak.
Faktanya, apa yang ia ambil bukanlah sekadar energi hidup seperti di kehidupan sebelumnya. Dulu, tiap kali menyerap energi, ia membunuh manusia. Tapi semua itu menyisakan efek samping yang brutal. Kini, ia menempuh jalan berbeda, bukan lagi menyerap energi yang dipenuhi kematian, tapi memurnikan pikiran, jiwa, dan tubuh seseorang terlebih dahulu, lalu menyerap energinya dalam bentuk yang lebih bersih. Itulah pemahaman yang ia capai di akhir hayatnya yang lalu, saat tubuhnya mulai hancur dan akhirnya ia sadar di mana kesalahannya selama ini. Inilah alasan kenapa ia pergi ke rumah hiburan. Karena ia tahu perempuan-perempuan di sana pasti menyimpan banyak kegelapan dan luka batin yang bisa ia bersihkan dan ubah menjadi kekuatan. Tapi tetap saja musuh terbesarnya sekarang bukan orang lain, melainkan tubuh sialan ini. Sepertinya untuk sementara dia bakal sering-sering mampir ke tempat itu. 10 hari pun berlalu. Di dalam rumah hiburan, baik pria maupun wanita tampak berlarian ke sana kemari dengan panik. Mereka masih nggak percaya bahwa cowok selemah itu bisa rutin datang hampir setiap hari. Semua jadi rebutan ingin dapat giliran karena hasil dari pemurnian itu jelas terlihat. Penampilan mereka langsung naik level. Dan jangan lupakan satu hal, dia juga anak dari keluarga saudagar terkaya di kota ini. Siapa tahu kalau nasib berpihak, salah satu dari mereka bisa jadi pilihan. Dan hidupnya pun berubah total. Saat Bupta berjalan santai menyusuri lorong, semua mata menatapnya lekat-lekat. Gadis-gadis melempar senyuman manis, bahkan beberapa sengaja bersikap genit, mencoba menarik perhatian. Bupta hanya membalas dengan beberapa pujian singkat yang dilempar acak, sementara satu gadis lainnya tampak cemberut karena merasa terabaikan. Di ruangan lain, pemilik rumah hiburan sedang mendengus kesal. Sudah berhari-hari bajingan ini datang, dan setiap kali datang, suasana selalu berubah jadi kacau. Sebuah suara misterius bertanya apakah mereka perlu meningkatkan kekuatan penghalang suara. Pemilik rumah menjawab, dia sudah mencoba semua jenis penghalang dan semuanya gagal. Setiap kali cowok itu masuk kamar, isinya hanya teriakan, bahkan para pelanggan lain pun mulai mengeluh. Namun kemudian ia menambahkan sebuah pertanyaan yang lebih penting, apakah tidak aneh seseorang yang hampir sekarat kini malah tampak begitu hidup? Kenapa dia hanya datang ke rumah hiburan ini padahal keluarganya punya beberapa tempat sendiri? Sosok bayangan itu bertanya, apakah mereka perlu menyelidiki apa yang sedang direncanakan bocah ini dan orang-orangnya? Tapi si pemilik rumah menggeleng pelan. Katanya, untuk sekarang lebih baik jangan gegabah. Soalnya keluarga bocah itu adalah kelompok dagang terkuat di kota ini. Untuk saat ini, yang paling penting adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar itu. Sementara itu, Bupta masih santai menyusuri lorong, dikejar pandangan para gadis yang tersenyum bodoh penuh kekaguman. Cukup melihat wajahnya saja sudah bikin mereka senyum-senyum sendiri. Dan dia seolah enggak peduli. Satu-satunya yang dia pikirkan sekarang adalah siapa yang berikutnya akan dia pulihkan. Tapi hari itu, Bupta merasa sedang ingin tantangan. Ia menatap sekeliling ruangan dan dalam hati bertanya di mana dia berada. Lalu dengan santai, ia menoleh ke salah satu pelayan dan bilang untuk memanggil semua gadis yang bekerja di rumah itu. Pelayan itu tampak bingung. Katanya yang paling cantik dan populer sudah semuanya ada di sini. Sisanya, mereka yang tidak menarik perhatian dan jarang dipilih. Tapi Bupta sudah melangkah lebih dulu, matanya menatap jauh ke sudut ruangan. Ia menyusuri kerumunan dan bilang bahwa yang menentukan siapa yang menarik perhatian adalah dirinya sendiri. Para gadis langsung terlihat kesal saat melihat arah langkahnya. Ia berjalan ke arah gadis yang dianggap paling biasa dari semuanya. Seorang perempuan dengan aura gelap menyelimuti tubuhnya. Ia bertanya siapa nama gadis itu. Perempuan itu dengan suara pelan menjawab, "Diang." Bupta menyunggingkan senyum kecil. Katanya senang bertemu dengannya dan malam ini ia membutuhkan jasanya. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Para gadis lain menganggap selera cowok ini memang unik. Bupta melangkah di lorong sambil memperhatikan aura dari Diang. Energinya begitu muram dan suram, penuh dengan sesuatu yang bisa dimurnikan. Persis tipe yang ia cari untuk mempercepat pemulihan tubuhnya yang menyedihkan ini. Ketika mereka tiba di kamar, Bupta membuka pintu dengan keras, tapi ia langsung berhenti sejenak. Lalu ia tersenyum sinis dan bergumam, "Lihat saja kelakuan mereka." Ia memanggil Kim satu meminta pedangnya. Begitu pedang diberikan, ia langsung melemparkannya ke atas. Bilahnya menancap tepat di langit-langit di atas ranjang. Tetesan darah jatuh perlahan ke kasur. Ada seorang pembunuh yang bersembunyi di sana. Bupta hanya mencibir.
Katanya, sial, lah orang itu masih hidup. Dia kesal pada dirinya sendiri karena sudah menyergap lebih dulu, tapi masih gagal menyelesaikan musuhnya. Jiang yang berdiri tak jauh dari situ jelas bukan penggemar darah. Wajahnya pucat, matanya gemetar melihat pemandangan itu. Bupta tidak terlalu peduli. Ia menyuruh Kungu untuk menyelesaikannya. Karena malam ini ia masih punya urusan pribadi dengan gadis bernama Diang. Ia menoleh pada gadis itu dan dengan nada santai menyuruhnya bersiap karena malam ini dia akan menyerap seluruh jiwa dari tubuhnya. Dan ya, dia memang mengatakannya secara harfiah. Sementara itu, jauh dari tempat itu, di rumah utama keluarga Wuhan, seorang gadis berdiri sambil membanting meja. Katanya ia mendengar bahwa sang tuan muda kedua telah mengunjungi rumah istana setiap malam. Gadis lain yang duduk menyahut. Sekarang orang-orang menyebutnya Raja Rumah Mawar Wangi atau bahkan pria dengan potensi tiada tanding. Gadis yang berdiri itu mendadak mendidih. Ia menuntut untuk segera dibawa ke tempat itu. Ia harus menemui pria itu sendiri. Namanya adalah Yon Haram. Ternyata dia adalah tunangan dari Bupta sendiri. Ya, cowok ini sudah bolak-balik rumah hiburan 10 hari berturut-turut padahal punya tunangan. Benar-benar gila. Saat itu juga Haram bilang dia akan pergi sendiri untuk mencarinya. Di sisi lain, salah satu pelayan mendekati Bupta menyampaikan pesan bahwa sudah saatnya kembali ke rumah. Tapi yang pertama ingin dia tahu adalah apa yang dilakukan Kilwan terhadap si pembunuh. Kyung terlihat sedikit canggung saat menjawab. Ia bilang pembunuh itu sudah ditahan di penjara. Bupta mengangguk. Katanya bagus dan sekarang waktunya kembali. Tapi sang pelayan masih terheran-heran. Apakah ini benar-benar tuan muda yang sama? Energinya telah berubah total dan sekarang dia bahkan bisa menaklukkan seorang pembunuh. Seolah-olah dia telah bereinkarnasi menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Beberapa saat kemudian, Bupta pulang ke rumah. Langkahnya lebih ringan, wajahnya sedikit cerah. Tubuhnya mulai membaik. Belum sepenuhnya pulih, tapi ia juga bukan lagi sampah seperti sebelumnya. Merasa bangga atas kemenangan kecil itu justru membuatnya sadar betapa banyak dirinya yang telah berubah. Tiba-tiba ia berhenti melangkah. 2 orang berdiri di hadapannya. Salah satunya menatap tajam dan dalam hati Bupta bertanya, siapa 2 orang ini dan kenapa yang satu kelihatannya mau makan dia hidup-hidup? Salah satu dari mereka melangkah maju. Ia bertanya, apakah benar Bupta telah menghabiskan tiap malam di rumah istana? Bupta, dia bahkan nggak tahu siapa perempuan ini. Haram dengan suara penuh kemarahan bertanya, apakah dia sudah tidak puas dengan pertunangan mereka? Apakah ini semua cara licik untuk menjauhkannya? Baru saat itulah Bupta menyadari satu hal penting. Ternyata dia memang punya tunangan. Perempuan itu bilang meskipun semua ini dilakukan Bupta sengaja untuk menjauhinya, dia tidak akan menyerah. Bahkan sekarang sudah mulai nempel kayak permen karet. Dengan mata berkaca-kaca, dia cuma minta satu hal, jangan tinggalkan dia. Bupta, dia masih nggak ngerti siapa cewek gila ini. Tapi entah kenapa dalam caranya yang jujur dan cuek, dia bilang bahwa semua ini bukan maksudnya. Dan saat dia mengucapkan kalimat bahwa dia nggak akan menyerah pada perempuan itu, seulas senyum langsung muncul di wajah Haram. Sekarang dia kelihatan sangat tersentuh, kayak perasaannya akhirnya dihargai. Tapi sebelum Bupta bisa menambahkan satu kata pun, dia udah langsung muter badan dan pergi. Tapi sempat-sempatnya masih nempel dulu sebentar. Bupta dalam hati cuma mikir, cewek ini benar-benar berhasil membuatnya nggak bisa bergerak barang 1 detik. Sejauh ini, dialah musuh paling berbahaya yang pernah dia temui. Pas dia nengok, ternyata si pelayan pribadinya udah jalan jauh di depan dan menempel banget ke arah cewek itu. Waduh, apalagi ini. Beberapa saat kemudian, Sooso sedang memandikan Bupta yang masih mengenakan pakaian lengkap. Dia nanya santai, apa tadi ketemu Nonayan di jalan pulang? Bupta langsung curiga, kok bisa tahu? Tapi Sooso dengan santainya bilang dia punya mata dan telinga di mana-mana. Tapi Bupta tahu. Dia yakin Sooso pasti dalangnya. Dialah yang ngasih tahu 2 perempuan itu kalau dia tiap malam ke rumah hiburan. Lalu Sooso nanya apakah Kyung baik-baik aja. Bupta heran, kenapa nanya begitu? Ternyata Sooso menjelaskan bahwa si pendekar Kyung naksir sama pelayan perempuan Haram. Sungguh pasangan yang seimbang, ya. Bupta punya pelayan, Haram punya pelayan. Dan pelayan mereka saling naksir. Semuanya cocok kayak matematika dasar. 1 + 1 sama dengan 2. Tapi dalam kasus ini, 2 + 2 sama dengan 4. Dan sekarang semuanya jadi masuk akal. Nggak heran pas dia lewat di depan Haram, si Kyung udah jalan duluan sambil buru-buru. Bagi Bupta, aneh rasanya
melihat hubungan yang dihiasi rasa hormat tanpa rasa takut. Di kehidupan sebelumnya, yang namanya hormat itu hanya muncul kalau orang takut. Tapi sekarang, dia mulai menyadari ternyata dia tidak membenci hal seperti ini. Dan dalam hati dia mulai bertanya, apakah jiwanya ikut berubah karena tubuh yang dia tempati sekarang? Beberapa waktu berlalu, di dalam ruang tahanan, Kyong memberi laporan bahwa dia telah melumpuhkan gerakan si pembunuh dengan menekan titik-titik tertentu di tubuhnya. Bupta mengangguk dan menyuruhnya membuka sel. Begitu masuk, matanya langsung mengamati tubuh pembunuh itu dan menyeringai. Aura gelap menyelimuti seluruh tubuh pria itu. Biasa untuk seorang pembunuh. Tapi buat Bupta, yang sangat menyukai energi kegelapan, ini seperti pesta mewah. Dia menyuruh Kyong menunggu di luar. Tapi Kyong ragu. Katanya, ini terlalu berbahaya dan dia ingin tahu apa yang akan dilakukan sang tuan muda. Tapi Bupta tetap tenang dan hanya bertanya, emangnya kamu bisa bantu apa? Waktu pembunuh itu sembunyi di tempat tidur malam itu, kamu aja nggak nyadar. Kyong terdiam, mukanya memerah karena malu. Tapi sebelum bisa menjawab, Bupta langsung memotong dan berkata dingin, aku nggak ulang 2 kali. Langsung saja Kyong membeku menjawab dengan suara pelan, dimengerti. Lalu dia menutup pintu dan menunggu di luar. Lagi-lagi dia nggak bisa percaya bahwa tuan mudanya yang dulu sekarang bisa mengeluarkan tekanan seperti itu. Rasanya seperti sedang berdiri di depan seorang pendekar sejati. Tiba-tiba suara teriakan menggelegar dari dalam sel. Kyong langsung menarik pedangnya tapi kemudian sadar itu bukan suara sang tuan muda. Yang menjerit adalah si pembunuh. Dalam hati, Kyong bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana? Dan ya, jawaban paling logis, Bupta sedang menyerap energi jiwa pria itu. Tapi kali ini berbeda. Energi yang keluar terasa sangat korup, sangat busuk. Dan dari situ, Bupta sadar pria ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Tiba-tiba, Bupta ngerasa ada yang salah. Energi jiwa dari pembunuh itu ternyata terlalu rusak untuk dia serap. Dia langsung membatalkan prosesnya. Dalam hati dia mikir, jangan-jangan ini memang di luar batas yang bisa dia tangani sekarang. Soalnya prosesnya harus dilakukan sampai energinya benar-benar bersih, tanpa noda. Tapi yang satu ini, jiwa orang itu begitu kotor, sampai-sampai bisa mempengaruhi jiwanya sendiri kalau dia terus maksa. Akhirnya dia menyerah. Kesimpulannya, pria itu terlalu berbahaya buat dia tangani sekarang. Jadi untuk sementara, Bupta harus menyelesaikan urusannya lewat cara biasa, melalui jalur hukum. Sementara itu, di rumah Mawar Wangi, si nyonya rumah lagi menggigiti kukunya sambil mikir keras. Udah 2 hari sejak si pembunuh bayangan dikalahkan Bupta, tapi anak itu belum nongol lagi. Salah satu pelayan ada di sana, bingung harus bilang apa. Tapi tiba-tiba, seseorang menerobos masuk, memanggil nyonya dengan nada panik. Itu si pembunuh bayangan atau yang tersisa darinya. Tapi pelayan bilang ada yang aneh sama dia. Gerakannya aneh dan tubuhnya gemetar hebat. Nyonya langsung perintahkan untuk menekan titik syaraf buat melepaskannya dari kondisi itu. Pelayan nurut menekan titik di belakang leher. Tapi begitu itu dilakukan, tubuh pria itu langsung roboh. Perlahan-lahan tubuhnya meleleh kayak jeli, menyisakan hanya kerangka. Si nyonya langsung yakin ini ulah dari kelompok dagang besar yang terhubung dengan keluarga Bupta. Dia langsung nanya, di mana Danyang? Pelayan menjawab bahwa awalnya mereka berencana mengirim Danyang ke kepala klan Naga Merah. Tapi nyonya bilang itu dibatalkan. Sekarang mereka akan mengirim Danyang ke Master Bupta, bukan yang lain. Pelayan kelihatan ragu, katanya itu gila. Kalau ketua klan Naga Merah tahu soal ini, dia pasti ngamuk dan menghancurkan segalanya. Tapi nyonya cuma bilang untuk nurut, batalkan jadwalnya karena rumah Mawar Wangi akan mengirim hadiah baru ke Master Bupta. Beberapa waktu berlalu dan rumor aneh mulai menyebar di rumah hiburan. Para pekerja bilang, kalau kamu menghabiskan malam dengan cowok itu, kamu bakal bangun jadi lebih cantik dari sebelumnya. Kayak habis lahir kembali. Dan entah kenapa, kamu jadi pengen deket-deket terus sama dia. Beberapa dari mereka bahkan mulai manggil dia makhluk ilahi yang melintasi waktu. Awalnya nyonya rumah pikir itu cuman omongan berlebihan dari para pekerja yang kecapekan. Tapi sekarang Danyang sendiri muncul di depannya, bilang dia ingin melayani Bupta. Nyonya rumah ketawa dan nanya, kenapa tiba-tiba dia pengen ninggalin semua dan pergi ke anak itu. Danyang cuma bilang itu keinginannya sendiri. Dia nggak pernah diminta atau dibayar. Tiba-tiba ekspresi nyonya berubah.
Dia bilang nggak peduli percakapan mereka berdua seperti apa, Danyang tetap milik rumah ini sampai seluruh utangnya lunas. Dia harus patuh dan bersiap untuk bertemu kepala klan Naga Merah. Tapi anehnya di adegan selanjutnya, Danyang terlihat berdiri di luar rumah Bupta. Kayaknya bagian ini terjadi sebelum percakapan barusan. Dia pasti sudah memutuskan sejak awal dan akhirnya berhasil membujuk Nyonya buat ganti rencana. Sekarang dia sudah dikirim sebagai hadiah resmi ke Bupta. Masalahnya Danyang kelihatan gugup banget. Dia takut kalau cowok itu nggak mau nerima dia. Gimana kalau dia dianggap terlalu kotor? Tapi meskipun begitu, dia tetap pengen ketemu. Cewek, kamu sadar nggak sih, Bupta tuh udah 30 hari bolak-balik rumah hiburan. Kalau ada satu hal yang enggak dia peduliin, itu ya soal masa lalu orang. Sementara itu, Bupta sedang di kamar seperti biasa, lagi melatih tubuhnya yang makin membaik. Sampai akhirnya, seseorang muncul di balik pintu, memberi kabar bahwa ada tamu yang datang. Tentu saja yang datang itu Danyang. Tapi Bupta masih agak bingung kenapa cewek itu ada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Danyang langsung meletakkan tangan di dadanya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Master Tasin. Dia bilang kalau dirinya ingin mengabdi seumur hidup dan minta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Yang dia mau cuma satu, berada di sisi Bupta. Baru kali ini Bupta sadar kalau setelah memurnikan jiwa seseorang, penampilan mereka juga bisa ikut berubah. Dan reaksi pertamanya, bukannya menjawab atau menyapa, dia malah nanya ke Soso, dia biasanya tidur di mana? Soso menjawab, ada rumah pelayan di dekat situ. Tapi Bupta langsung bilang supaya cari tempat lain saja. Dia bilang sekarang Soso dan Danyang harus tinggal lebih dekat dengannya. Soso cuma bisa terdiam. Masalahnya bukan karena dia disuruh, tapi karena Bupta bahkan belum ngomong kalau dia nerima Danyang. Udah langsung ngatur-ngatur aja. Belum sempat dia bereaksi, cowok itu udah pergi sambil nyuruh dia yang urus. Dalam hati Soso mulai mikir, cewek ini cantik banget buat jadi pelayan. Dan sekali lagi, dia bertanya-tanya kenapa tuannya berubah drastis akhir-akhir ini. Dari yang dulunya nggak bisa bangun dari tempat tidur, sekarang malah rutin nongkrong di rumah hiburan, gonta-ganti tempat, dan kayak sengaja nyari cewek-cewek dengan latar belakang paling kelam. Sekarang setelah mengunjungi semua gadis di rumah Mawar Wangi, giliran dia datang ke rumah Bunga Jatuh. Namanya aja udah cocok. Tempat ini terkenal dengan para wanita yang katanya paling rusak, paling penuh luka batin. Dan itu persis yang dia cari. Dia udah nggak sabar buat nyerap energi sekelam itu. Tapi belum sempat masuk, tiba-tiba seseorang menahan langkahnya dan menyuruh dia menoleh. Kyungwin menatap tajam ke arah kiri dan di sanalah muncul seorang pria memperkenalkan diri sebagai pemimpin klan Naga Merah. Pria itu langsung nanya apakah Bupta yang sudah mengambil Danyang dari mereka. Para pedagang di sekitar langsung tahu kalau pria ini muncul pasti akan ada masalah. Bupta, tenang aja, malah nanya ke Kyung, itu siapa? Kyung menjelaskan kalau itu adalah pemimpin kelompok sekte Naga Merah, kelompok unortodoks yang punya markas di dekat sana. Tanggapan Bupta, unortodoks apaan? Itu cuma istilah keren buat ngasih nama ke kumpulan preman. Dia lanjut ngomong, mereka nggak punya harga diri tapi sok-sokan pakai nama besar. Dan dia langsung jalan lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Tentu aja itu bikin para pengikut Naga Merah marah. Mereka bilang, hey, lo pikir bisa ngacir seenaknya. Bahkan salah satunya ngatain dia dengan sebutan gigolo kecil. Bupta yang udah males banget dengan wajah cantiknya sendiri cuman ngedumel dalam hati, lagi-lagi wajah ini beneran nyebelin. Dan sekarang dia harus denger hinaan macam itu. Gila, pria itu mulai ketawa terbahak-bahak, nyindir kalau Bupta kelihatan takut. Tapi anak satu ini nggak banyak omong. Dia melangkah pelan ke depan dan bilang, sisanya serahkan ke yang melayaniku. Kyungwin langsung paham. Tanpa ragu, dia menghunus pedang. Anak buah si Naga Merah pun bereaksi. Tapi pemimpinnya malah ngejek, apa-apaan itu? Bayar bodyguard buat kelihatan keren? Hari ini gua ajarin lu apa itu keberanian. Dan katanya, kalau Bupta mau hidup, cukup serahkan Danyang saja. Tapi Bupta santai banget jawab, itu nggak akan pernah terjadi. Dan satu lagi, lu kebanyakan ngomong. Apa lu bertarung pakai mulut? Dan di detik berikutnya, si pria langsung menyerang. Katanya, hari ini lo mampus. Kyungwin udah lebih dulu ngebabat dua orang yang datang ke arahnya. Dan begitu lihat serangan datang, dia teriak nyuruh Tasin minggir. Tapi Bupta tetap di tempat tenang masuk mode iblis. Dia cuma ngangkat tangan sedikit dan
Bam, satu pukulan mendarat tepat di dagu lawan. Sayangnya, setelah itu dia ngerasa ada yang salah sama pergelangan tangannya. Bahkan serangan sesederhana itu ternyata masih terlalu berat buat tubuhnya. Tapi si bos kecil dari Crimson Dragon langsung ambruk jatuh ke tanah kayak karung beras. Kyungwin sempat khawatir, tapi Bupta cuma nanya, "Yang dua lagi udah mati belum?" Dengan sedikit malu, si pelayan bilang, "Belum, cuma pingsan doang." Bupta langsung nyeletuk, "Kau memang lemah." Terus nyuruh dia selesaikan mereka dan ikut jalan. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang, "Kalau ada yang nanya siapa yang bunuh pemimpin Crimson Dragon tadi, bohong aja. Jangan bilang itu aku." Kyungwin cuman bisa diam, angguk pelan, tapi dalam hati masih bingung. Gimana caranya Bupta bisa menghabisi pemimpin Crimson cuma dengan satu pukulan tanpa senjata? Jelas-jelas sekarang dia bukan orang yang sama seperti dulu. Besok paginya bocah kita bangun di sebelah Danyang. Ya ampun, makin kelihatan deh kayaknya metode penyucian jiwa itu cuman alibi aja. Dia jelas-jelas menikmati semuanya. Nggak ada proses pengambilan energi negatif sama sekali dari cewek itu, malah kelihatan kayak, ya tahu sendirilah. Sekarang dia kesal karena hampir patah pergelangan tangan cuma buat ngalahin orang cupu itu. Tapi dia juga sadar jalan menuju puncak masih panjang. Tapi tetap aja dia nggak bakal terima kalau dipanggil gigolo. Tiba-tiba dia sadar ada orang lain di ruangan. Siswan datang dan langsung nyeletuk, "Akhirnya kau muncul juga." Bupta seperti biasa nggak suka basa-basi. Dia langsung tanya, "Kau kesini mau apa?" Swan malah tanya duluan, apakah gadis dari rumah hiburan yang semalam bersamanya itu salah satu cewek dari tempat yang dia kunjungi tiap hari. Bupta santai jawab, "Iya, terus kenapa?" Swan langsung lihat jubahnya yang masih setengah terbuka dan nanya apakah dia baru aja pulang dari rumah hiburan. Dan bocah kita dengan jujur dan santai bilang, "Iya." Cewek itu langsung kehilangan harapan. Dia bilang pertunangannya tuh harus dibatalkan. Bupta sih kayaknya nggak peduli, tapi dia tetap jelaskan bahwa sudah ada lamaran dari klan Zhangli dan aliansi Morm. Nama yang disebut Zhang Lei. Kayak karakter dari Genshin Impact, tapi sekarang dia muncul di cerita ini buat rebut calon istri Bupta. Karena semua rumor itu, heran si tunangan Bupta sedang dipaksa buat membatalkan pertunangan. Tapi sebenarnya dia menolak karena dia tetap ingin bersama Bupta. Tapi karena rumor dia sering ke rumah hiburan, posisinya makin sulit. Bupta paham dan nanya apakah Swan datang untuk memperingatkan dia supaya hati-hati terhadap Zhang Lei. Swan bilang iya, heran menyuruhnya buat melindungi Bupta. Tapi saat dia mulai bicara soal orang-orang itu, Bupta langsung bilang mereka cuma sampah. Swan kaget dan bilang jangan sembarangan ngomong begitu. Tapi Bupta tahu mereka adalah orang yang sama dengan yang dulu meninggalkannya saat dia masih jadi Celestial Demon. Jadi dia emang udah benci sejak lama. Beberapa waktu kemudian, malam hari, 3 orang berjalan di hutan. Bupta tampak senyum kecil, badannya makin pulih, tapi di sisi lain, Swan terus menatap dia dengan penuh amarah. Bupta bilang, kalau nggak mau ikut, nggak usah. Tapi Swan menunduk dan bilang ini yang paling bisa dia lakukan buat Bupta. Tiba-tiba, Bupta berhenti. Kyungwin nanya kenapa, dan Bupta cuma jawab, berapa banyak yang ngumpet di sekitar sini. Kyungwin sempat bingung, tapi setelah lihat lebih teliti, dia sadar ada beberapa sosok di pohon. Bupta bilang ada 3, lalu mengoreksi, enggak, ada satu lagi yang nyamar, jadi 4. Orang-orang itu turun dari pohon. Salah satu dari mereka bilang enggak perlu sembunyi lagi karena sudah ketahuan. Si rambut putih di belakang bilang lebih baik mereka bertiga ikut saja dengan sukarela. Tapi Bupta langsung kesal, karena orang-orang ini sok sopan padahal kelakuan mereka sama aja kayak preman. Dia malah cuek dan ngomong ke Kyungwin buat nilai seberapa kuat si rambut putih itu. Kyungwin memperhatikan, bisa lihat ada aura dan sedikit bau darah. Menurut analisisnya, itu cuma pembunuh biasa. Katanya sih kuat, tapi Kyungwin yakin dia bisa menang dengan mudah karena selisih levelnya 3 tingkat. Bupta pun bilang, kalau begitu waktunya buktiin. Kyungwin maju ke depan dengan tenang, jalan melewati para bandit yang bahkan nggak sempat bereaksi. Dengan gaya elegan, dia tinggalkan aura tajam di belakangnya. Pemimpin bandit itu mulai tertarik. Dia tarik pedang dan mengakui kalau aura Kyungwin memang mengesankan, tapi tetap aja dia mengira bakal gampang mengalahkannya. Serangan pertama meleset, nyaris mengenai wajah Kyungwin. Serangan kedua datang dari atas. Tapi Kyungwin berhasil tarik pedangnya tepat waktu buat menahan serangan itu. Lalu dimulailah pertarungan sesungguhnya. Pedang saling beradu, kiri kanan, atas bawah.
Si lawan mengaktifkan aura merah tapi tetap kaget karena kemampuan Kyungwin jauh dari ekspektasinya. Dia berpikir, ini bukan penjaga dari keluarga saudagar biasa. Suan mulai panik dan bilang sebaiknya mereka bantu Kyungwin. Tapi Bupta tenang dan bilang, satu serangan saja cukup. Dan benar saja, sebelum Suan bisa bereaksi, si musuh sudah tumbang. Kyungwin selesai dalam satu tebasan. Suan terpana. Gimana bisa Kyungwin sekuat itu sekarang? Tapi dari belakang Bupta nyeletuk, lagi-lagi dia mengecewakanku, cuma motong tangan, terlalu lembek. Suan cuma bisa menatapnya dengan bingung. Tapi dia penasaran, kenapa Kyungwin tiba-tiba jadi sekuat itu? Bupta bilang, jangan bengong aja, suruh dia bantu beresin sisanya, jangan dibunuh terlalu brutal, karena dia mau tanya-tanya dulu. Mereka lumpuhkan para musuh dengan menekan titik-titik tubuh, sampai semua tumbang. Tapi ada satu orang yang hilang. Tiba-tiba seseorang teriak menyuruh Bupta menghindar. Suan menoleh dan lihat ada pedang hampir menebas leher Bupta. Tapi sebelum apapun terjadi, Kyungwin sudah lompat dan menghantam kepala orang itu ke tanah. Bupta nggak senang. Soalnya buat nyelamatin dia, Kyungwin malah membiarkan pembunuh bertangan satu itu lolos. Ya ampun, pelayan satu ini terlalu baik hati. Kyungwin tentu minta maaf karena membiarkan musuh kabur. Dan Bupta berpikir, kalau saja dia masih jadi Celestial Demon, kesalahan kayak gini nggak akan dimaafkan. Tapi entah kenapa, kali ini dia bahkan nggak begitu marah. Cuma nyeletuk singkat, terserah, toh orang itu juga lemah banget. Lalu nyuruh Kyungwin buat kumpulin 3 tawanan mereka. Beberapa saat kemudian, ketiganya sudah berlutut di depan Bupta. Dan dia dengan santai bertanya apa yang sebaiknya dilakukan terhadap trio luar biasa ini. Menurutnya, membunuh mereka adalah opsi yang lumayan solid dan dia pun nanya siapa yang keberatan. Jelas satu-satunya yang keberatan ya cuma 3 orang di tanah itu yang lagi nangis minta ampun. Tapi Bupta langsung bilang kalau nggak ada yang mau cerita, dia bakal mulai menyiksa. Dan itu langsung bikin mulut mereka terbuka. Mereka ngaku kalau dikirim oleh Crimson Dragon Sect, perintah langsung dari wakil pemimpin. Kalau nolak ya dipukulin juga. Jadi mereka nggak punya pilihan lain. Bupta berterima kasih atas informasinya dan nyuruh mereka terus terang aja. Lalu dia perintahkan supaya ketiga orang bodoh itu ikut mereka ke rumah bordil. So-oso tentu aja kaget. Masa iya setelah semua kejadian barusan, dia masih niat lanjut ke tempat biasanya? Tapi ya begitulah, mereka pun sampai lagi di House of Fallen Flowers. Suara-suara khas malam pun kembali menggema di seluruh lorong. Di depan pintu, 2 pelayan berdiri merah muka. Kyungwin kelihatan seperti tersiksa secara mental. Dia bahkan nggak sanggup lihat ke samping. So-oso nanya apakah ini benar-benar normal dan apakah dia yakin nggak perlu masuk dan cek keadaan. Tapi Kyungwin bilang ini memang sudah biasa dan dia cuma perlu bertahan sampai pagi. So-oso mulai curiga dan saat itulah dia sadar. Ya Tuhan, cowok ini harus dengerin suara-suara kayak begini tiap malam. Bahkan 3 bandit yang dibawa juga ikut dengerin, duduk di lantai sambil bengong. Beberapa waktu kemudian matahari mulai terbit, Bupta keluar dari kamar, kelihatan santai kayak habis pijat refleksi. Tapi anehnya, 3 bandit itu sekarang malah punya ekspresi lugu dan sopan kayak NPC yang lagi malu-malu. Kyungwin bilang anehnya mereka malah ngasih semua info yang dibutuhkan. Ternyata memang benar, rencananya adalah membawa Bupta ke markas Crimson Dragon buat menyelesaikan sesuatu. Tapi anehnya mereka bertiga bahkan nggak tahu siapa sosok satu orang yang sempat kabur. Katanya sih dia cuma nangani tugas khusus dari si bos besar. Bupta yakin mereka nggak bohong. Soalnya orang yang kabur itu jelas bukan preman sembarangan. Sayangnya buat dia, yang dia lawan adalah Kyungwin yang juga bukan pengawal sembarangan. Karena 99% orang pasti udah mati kalau ngelawan Kyungwin. Satu hal yang bikin dia mikir, sejauh ini kayaknya klan Jiangli belum terlibat langsung. Setelah itu mereka balik ke rumah. Bupta membuka gerbang kecil, masukin 3 orang itu ke dalam ruang tahanan, dan bilang dia akan menerapkan teknik pembatasan. Dia lalu menoleh ke Kim Jan dan Suan, nyuruh mereka memperhatikan baik-baik, karena dia bakal ngajar teknik seni bela diri, jadi mereka harus belajar cepat. Keduanya agak bingung, karena sebelumnya nggak ada yang tahu kalau Bupta bisa ngajarin semacam ini. Tapi Bupta langsung bilang, dia akan ajarin teknik pembatasan sederhana. Rahasianya adalah bagaimana mengalirkan energi ke dalam tubuh target. Dia menempelkan tangannya ke leher salah satu tahanan dan memperingatkan
kalau caranya salah, orang itu bisa mati. Lalu dia bilang ke orang itu untuk patuh atau dia bakal kehilangan penglihatannya. Si tahanan baru mau ngomong tapi terlambat. Tubuhnya udah melintir dan ambruk di tanah tanpa ngerti apa yang terjadi. Bupta menyuruh 2 muridnya itu buat manfaatkan kesempatan. Di sana banyak kelinci percobaan, jadi silakan dipraktikkan sepuasnya. Kyungwin langsung mulai latihan tapi dalam hati bertanya-tanya, dari mana Bupta belajar semua ini? Di sisi lain, Swan masih berdiri bingung menatap semua yang terjadi dengan ekspresi penuh tanda tanya. Tiba-tiba, ekspresi Bupta berubah. Dia bilang, sekarang dia bakal ajarin cara meledakkan testis seseorang. Ini serius, ini yang katanya demon surgawi yang pengin hidup damai, dan cuma beberapa detik kemudian, 2 dari para tahanan udah meringkuk di lantai, menahan rasa sakit luar biasa di area vital mereka. Seriusan, mereka beneran meledakkan kantong para tahanan itu. Itu sih udah kejam banget. Mungkin lebih baik dibunuh aja langsung waktu masih di hutan. Sementara semua kejadian brutal itu berlangsung, cerita berpindah ke Pavilion Oz. Seorang pria mendekati meja tempat seorang lelaki berjanggut sedang duduk sambil membaca gulungan. Lelaki itu bertanya apakah House of Fragrant Roses, tempat pertama yang dikunjungi Bupta, menyadari sesuatu. Ternyata pria berjanggut itu adalah paman dari tokoh utama, pemilik Pavilion Oz yang bernama Bakwan. Orang yang berbicara dengannya adalah anaknya sendiri, Bak Sanganiel, yang menjawab bahwa cepat atau lambat mereka pasti menemukan celah kelemahan. Sang ayah menutup gulungan dan mengatakan bahwa mau tempat itu sadar atau tidak, nggak penting. Yang penting sekarang adalah memanfaatkan insiden ini dan meraup sebanyak mungkin keuntungan dari situ. Rumah bordil itu sebenarnya adalah organisasi intelijen yang menyamar sebagai rumah hiburan. Dan sekarang waktunya untuk memasukkannya ke dalam jaringan Golden Wall Merchant Group, jaringan pedagang milik keluarga Bupta. Bakwan bertanya apakah ada laporan lain dan anaknya menjelaskan kalau Crimson Dragon Sect tampaknya mulai pecah sejak kematian si pemimpinnya. Salah satu faksi baru yang muncul bernama Golden Celestial Alliance dan mereka harus ekstra waspada karena kelompok itu berbahaya banget. Aliansi itu dibentuk oleh beberapa pedagang dari kota Han. Di permukaan terlihat damai dan kompak, tapi kenyataannya mereka menentang grup milik keluarga Bupta. Bakwan pun bertanya-tanya, apalagi yang sedang direncanakan oleh para bajingan itu. Sanganiel menjawab kalau dia akan terus mengawasi dan melapor begitu melihat ada hal mencurigakan. Setelah hening sejenak, si paman mendadak nanya, apa betul kabar bahwa Bupta sekarang dijuluki Raja Malam? Dia ingin tahu apakah si bocah menggunakan obat-obatan khusus atau semacam suplemen, karena energinya seperti nggak ada habisnya. Anak itu bilang dia nggak dengar soal obat apapun. Menurutnya Bupta cuma tubuhnya yang lemah karena terlalu sering buang tenaga di rumah bordil. Dengan kondisi kesehatannya sekarang itu jelas berbahaya, bahkan bisa memperpendek umur. Tapi si paman malah ketawa dan bilang dia ngerti kok, walau sebenarnya dia cuma iri setengah mati sama keponakannya. Beberapa waktu kemudian kembali ke kediaman utama. So-so nanya apa yang terjadi sama para bandit yang sekarang duduk bersila dengan tampang patuh dan tertunduk. Bupta bilang mereka bukan bandit, tapi pekerja jujur yang dia bawa untuk bantu So-so karena dia sempat bilang butuh bantuan. So-so membalas kalau mereka jelas-jelas kelihatan mencurigakan. Tapi Bupta cuma berpikir dalam hati, kalau emang nggak mau dibantu, ya jangan minta bantuan dong dari awal. Tapi kenyataannya, So-so mulai curiga kalau si anak muda ini sebenarnya orang baik. Dia membawa 3 orang yang tadinya preman jadi buruh pekerja yang bahkan terlihat seperti udah siap mati demi bekerja. Bupta lalu bilang sekarang saatnya mereka punya nama baru. Dari kiri ke kanan, Black 1, Black 2, dan Black 3. 3 orang itu jelas bingung, tapi begitu ditatap tajam, mereka langsung membentur kepala ke lantai sambil berterima kasih karena diberi kehormatan punya nama seperti itu. Katanya, menjadi Black 1, Black 2, dan Black 3 adalah kehormatan besar. Bupta menoleh ke So-so dan bilang, ya sudah, itu nama mereka sekarang. Gunakan mereka sesuka hati. Setelah itu, dia nanya kemana perginya Kyungwin karena sejak tadi nggak kelihatan. So-so menggaruk dagunya dan bilang kalau di jam segini, biasanya si pengawal lagi latihan di halaman belakang. Bupta menatap langit sambil bilang kalau pengawal satu itu hidupnya terlalu lurus untuk seseorang yang cuma penjaga pedagang. Nggak jelas itu pujian atau sindiran.
Sementara itu, Kyung-win sedang latihan pedang seperti biasa, pikirannya masih terpaku pada kejadian kemarin. Dia nggak habis pikir bagaimana Tazin bisa menjatuhkan pemimpin Crimson Dragon cuma dengan satu pukulan ke dagu. Gerakannya aneh, dia belum pernah lihat teknik seperti itu. Gimana caranya? Sebagai anggota organisasi Sword of the Dragon, Kyung nggak pernah nyesal jadi bagian dari kelompok itu. Tugasnya sederhana, bantu saat krisis muncul dan bayarannya juga lumayan. Tapi makin lama dia merasa tertekan. Selama ini dia latihan terus tapi belum juga naik level. Belakangan ini ada sesuatu yang berubah. Setelah melihat langsung kekuatan Tazin, dia sadar orang itu bisa membawanya ke level yang lebih tinggi. Tiba-tiba pikirannya terganggu oleh suara seseorang yang nanya, mau latihan sampai kapan? Saat dia nengok, ternyata Tazin udah berdiri di belakangnya sambil bilang udah waktunya buat kunjungan rutin ke rumah bordil. Tapi Kyung bilang dia punya sesuatu yang mau ditanyakan. Tazin langsung nanya balik, apa? Dengan serius Kyung nanya apakah dia sudah berhenti menyembunyikan siapa dirinya. Tazin terdiam, bingung maksudnya apa. Kyung lanjut ngomong, dia mulai sadar sejak insiden pembunuh di atas ranjang itu. Lalu caranya membunuh pemimpin Crimson Dragon dan kini teknik pembatasan yang diajarkan ke mereka. Dari semua itu Kyung yakin banget dan sekarang Tazin mulai mikir apa sih sebenarnya yang sudah disadari orang ini. Dia pikir Kyung cuma tipe kuat tapi tolol. Tapi ternyata dia terlalu lengah. Nggak boleh ada yang tahu dia adalah Celestial Demon, terutama karena dia ingin hidup damai. Iya, damai. Damai kayak neraka. Dia bahkan sempat mempertimbangkan buat ngebunuh Kyung sekarang juga biar rahasianya nggak bocor. Tapi sebelum sempat ambil keputusan, Kyung malah berlutut dan minta bantuan. Tazin agak bingung, tapi Kyung langsung bilang dia tahu Tazin itu jenius dan memohon agar diterima sebagai murid. Akhirnya Tazin paham. Ternyata Kyung kira dia semacam master bela diri yang nyamar. Kyung bilang dia juga ingin jadi lebih kuat karena dia punya dendam. Seseorang sudah menghancurkan sekte tempatnya berasal. Tapi Tazin si filsuf dadakan cuma jawab datar. Jangan biarkan balas dendam jadi motivasi utama. Banyak orang kehilangan sektenya, bukan cuma dia. Jangan ngerasa spesial cuman karena trauma. Duh, cowok malang itu cuma mau cerita luka batinnya, malah disekak telak. Tazin lanjut bilang kalau orang yang motivasinya cuma emosi nggak bakal bertahan lama. Karena begitu emosinya padam, orangnya juga hilang arah. Itulah kenapa dia cuma mau ngajarin mereka yang benar-benar pengen jadi kuat, nggak pakai alasan lain. Kyung cuma bisa tunduk diam dan bilang dia mengerti. Beberapa saat kemudian, mereka lagi jalan di jembatan menuju tempat para gadis, seperti biasa. Di belakang mereka, Suyan juga ikut, kelihatan nggak nyaman dengan rutinitas ini. Tazin nengok ke Kyung dan bilang supaya cowok itu berhenti jadi tolol dan mulai ngobrol sama si cewek. Kyung pura-pura nggak ngerti, tapi Tazin langsung potong nyuruh dia berhenti sok polos. Dia tahu persis maksudnya. Sementara itu, Suyan masih mikir, apa bener cowok ini tiap hari kayak begini? Apa yang dilihat nona mudanya dari orang kayak dia? Tapi belum sempat pikiran itu selesai, Tazin tiba-tiba berhenti dan bilang udara terasa aneh. Ada aroma darah. Semua orang bingung. Nggak ada yang cium apa-apa. Tazin cuma ngedumel bilang mereka semua idiot karena cuma tahu nyium pakai hidung. Katanya, maaf, indera keenam belum kamu buka ya. Dia langsung tahu. Auranya sama kayak cowok yang dulu kehilangan satu tangan. Dan dari getaran yang dia rasain, jumlahnya bukan 1-2. Dia nyuruh Kyung-win dan Suyan buat bunuh orang. Belum kalimatnya selesai, Kyung-win udah menghilang lebih dulu. Suyan masih kebingungan, belum ngerasain apa-apa. Tapi tiba-tiba dia lihat sesuatu mendekat dan refleks pegang pisau. Bukan dia yang ambil, ternyata Tazin yang udah nyambar duluan dan nyuruh dia berhenti bengong kalau nggak mau mati. Suyan masih clueless. Dia bahkan belum tahu arah serangan datang dari mana. Tazin menunjuk satu arah dan bilang dia harus ke sana sekarang juga dan jangan tanggung-tanggung. Tepat saat itu, si cowok berambut putih yang kehilangan satu tangan muncul langsung menyerang. Tapi karena cuma pakai satu tangan, bahkan Suyan pun bisa menangkis. Cowok itu nyadar kalau dia lebih lemah dari Kyung-win. Suyan langsung menggertakkan gigi dan menyerbu, tapi ternyata dia malah masuk perangkap yang udah dipasang lawan. Lantai di bawahnya meledak, kayaknya sih buat nge-freeze dia biar nggak bisa gerak. Dan bener aja, itu semua cuma buat bikin celah supaya si cowok bisa nyerang Tazin. Dari awal, tujuannya emang ngebunuh Tazin. Dan kelihatannya dia sukses, pedangnya udah menusuk ke dada Tazin. Tapi
Tazin malah nyengir santai. Dia bilang, saat-saat kayak gini yang ngebuktiin siapa yang nggak punya pengalaman. Ekspresi si musuh langsung berubah waktu lihat pedangnya dijepit di bawah ketiak Tazin. Sebelum sempat mikir lebih jauh, Tazin udah ngasih satu pukulan ke lehernya. Cowok itu langsung tersungkur, batuk darah. Suyan masih berdiri di tempat, syok. Dia nggak percaya Tazin bisa ngalahin orang itu cuma dengan satu serangan. Sekali lagi, Tazin nyuruh dia berhenti jadi patung dan mulai ikut bertarung. Suyan cuma bisa minta maaf dan janji bakal berusaha lebih keras. Tazin juga bilang jangan lupa bawa mayatnya karena mereka masih ada urusan dengan tubuh itu. Waktu dia berlutut buat ambil tubuh si musuh, Suyan masih nggak percaya Tazin beneran ngalahin cowok yang bahkan untuk dia aja belum tentu bisa ngelawan setengah menit. Tapi sekarang dia ngelihat Tazin dengan cara yang beda. Sekarang dia yakin cowok ini bakal ngubah hidupnya. Anehnya, fakta bahwa dia tiap malam tidur bareng cewek beda di penginapan nggak dianggap masalah sama sekali. Dia malah jadi pengin terus di samping Tazin, nyari tahu teknik apa yang dia pakai. Di bawah cahaya bulan, dia malah dapat semprotan. Tazin bilang, dengan performa kayak tadi, dia jelas belum layak buat lindungi siapapun. Mulai hari ini, dia bakal latihan bareng Kyungwin. Suyan sempat ragu, tapi diam-diam dia senang juga. Soalnya, kalau terus berkembang, siapa tahu bisa jadi murid juga. Tapi tiba-tiba dia sadar dan nanya, Kyungwin kemana? Tazin jawab tenang, dia bisa jaga diri sendiri. Tapi kalau Suyan mau, dia boleh cari. Ternyata Kyungwin udah kelar ngalahin lawannya. Atau ya, hampir kelar. Dia lagi duduk ngos-ngosan, bilang lawannya jauh lebih tangguh dari perkiraan. Tapi tetap aja dia berhasil menang. Dia sempat berhenti sebentar kayak nyari sesuatu. Tapi nggak ada aura manusia sama sekali. Artinya, dia sendirian sekarang. Lalu, kemana dua orang yang dia datang bareng? Di tempat lain, para petinggi lagi ngebahas soal Tazin yang terus-terusan bawa pulang mayat dari rumah bordil. Hal itu jelas bertolak belakang sama rencana si paman tua karena dia sebenarnya pengen nyerap energi orang-orang itu sendiri tanpa bikin semuanya makin ribet. Tapi karena Tazin udah turun tangan, dia pun nggak punya banyak pilihan. Orang yang ngasih info juga bilang, si pemimpin sekte Crimson Dragon udah bilang kalau sekarang dia nggak punya pilihan lain selain memburu Tazin. Si paman tua langsung bilang mereka nggak bisa ngelewatin insiden ini begitu aja. Soalnya sekarang terlalu banyak mata tertuju pada satu orang. Dan kalau dibiarkan terus, nama baik Golden Wall Merchant Group bisa tercoreng. Dia jalan ke arah jendela sambil ngomong sepertinya Tazin mulai pulih. Tapi anaknya nggak yakin, soalnya kelihatannya tiap malam dia habisin vitalitasnya tapi tetap kelihatan 100% sehat. Mereka bingung, mungkin dia minum semacam eliksir rahasia. Si paman cuma bilang, mungkin suatu hari nanti mereka bakal tahu rahasia legendaris itu. Sementara itu, di rumah makanan udah disajikan di meja. Dan lihat siapa yang ikut makan. Black One, Black Two, dan Black Three. Mereka diperlakukan layaknya keluarga. Tapi mereka masih ragu buat makan bareng, ngerasa nggak sopan, duduk di meja yang sama dengan tuannya. Tapi Tazin bilang, mulai sekarang mereka semua satu kelompok, jadi udah seharusnya makan bareng. Ketiganya langsung nunduk dan bilang itu ide yang luar biasa. So-so kemudian ngasih info kalau hari ini si dokter ilahi bakal datang. Katanya sih dokter itu bisa menyembuhkan tubuh yang udah benar-benar habis vitalitasnya. Tapi Tazin dengan santai bilang, selama dia bisa terus pergi ke rumah bordil tiap malam, proses pemulihannya akan baik-baik aja. Semua yang ada di meja langsung canggung. Dia ngomongin itu seolah-olah itu hal biasa. Tapi anehnya so-so malah kayak mulai paham. Tapi dia bilang kayaknya nggak mungkin deh, soalnya Tazin kan nggak nyedot energi dari para wanita itu. Tapi dia cuma jawab, ya bisa dibilang apa yang dia lakukan kurang lebih seperti itu. So-so minta penjelasan lebih lanjut, tapi Tazin bilang, kasih tahu aja kalau si dokter udah sampai. Dia dengar kabar dokter itu lagi nginep di tempat lain dulu. Katanya sih pengen keliling dulu sebelum datang ke rumah. Di puncak gunung seseorang berdiri pakai topi memandang ke arah kota. Dia nyeletuk, nama Golden Wall Merchant emang keren juga. Nah, udah muncul lagi cowok tampan misterius. Dan kalau cerita udah punya tokoh utama bad boy, karakter tampan kayak gini biasanya cuma punya dua nasib. Jadi villain yang bakal dibantai, atau jadi teman konyol yang dipermalukan terus-terusan. Klasik banget. Balik ke meja makan, Tazin makan dengan tenang lalu nyeletuk soal dia denger Black One belakangan ini banyak bantuin. Si Black One senyum malu-malu, bilang dia nggak ngelakuin apa-apa yang spesial, cuma jaga gudang dan bantu-bantu sedikit. Dia juga nambahin kalau Black Two dan Black Three itu yang paling rajin. Terus dia bilang, akhir-akhir ini dia juga ngerasa sang tuan makin ganteng. Katanya ini beneran loh, dia nggak sedang menjilat. Soalnya sekarang Tazin kelihatan lebih tinggi, lebih kuat, dan kulitnya juga makin halus tiap hari. Bahkan sebagai cowok, dia sendiri mulai merasa makin jatuh cinta.
Tazin langsung nyuruh Black One tutup mulut dan berhenti ngomongin hal-hal menjijikkan, tapi cowok itu malah makin semangat memuji-muji, bilang kalau perkembangan sang tuan benar-benar luar biasa. Sementara Black 2 dan Black 3 udah saling pandang, dalam hati pengen banget nyumpal mulut temennya itu biar diem. Api ya, mau gimana lagi, meskipun norak, omongan Black One memang gak sepenuhnya salah. Tazin tahu tubuhnya memang mulai pulih. Kulitnya gak sepucat dulu dan otot-ototnya juga mulai terbentuk lagi. Semua karena dia terus menyerap energi dari para wanita di rumah bordil. Tapi apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang pasti, dia gak boleh berhenti mengumpulkan jiwa. Soal dia bakal hidup damai seperti judul cerita, ya jelas enggak. Beberapa waktu kemudian, suasana di depan gerbang rumah berubah sibuk. Soalnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang si Dokter Ilahi. Seorang pria dengan jubah hijau menyambutnya dengan penuh hormat. Namanya Gamus, pengurus semua pelayan di Golden Gate Mansion, kediaman keluarga dagang tempat Tazin tinggal. Dokter itu membalas sambil bilang kalau ini cuma perkara takdir. Dia katanya nggak sabar ketemu pasiennya dan minta langsung dibawa ke dalam. Tapi dalam hati dia juga ngerasa aneh. Masa sih bocah kurus itu yang disebut Dokter Ilahi? Sepanjang jalan, si dokter terus ngomentarin betapa mewah dan megahnya tempat itu. Gamus menjelaskan kalau pemilik grup dagang Golden Gate udah tuangin banyak uang buat bangun semua ini. Tempat itu bahkan jadi salah satu dari 3 pavilion terbesar di seluruh wilayah. Saat mereka lewat taman, Black 1, 2, dan 3 lagi sibuk beresin tanaman. Si dokter sempat melirik ke arah seorang wanita dan tanya siapa dia. Matanya jelas kelihatan tertarik. Gamus bilang dia itu pelayan kedua sang tuan muda, dulunya berasal dari rumah bordil terkenal di provinsi lain. Dia salah satu dari mereka yang datang sendiri dan minta dipekerjakan setelah dikunjungi oleh Tazin. Dokter itu makin penasaran dan nanya, apa semua wanita itu ngalamin hal yang sama? Gamus bilang, ya, semuanya juga dulunya dari rumah bordil, dan setelah didatangi sang tuan muda, mereka semua malah balik minta kerja di sini. Mata dokter itu langsung berbinar. Dia bilang kalau tiap wanita itu punya konstitusi tubuh yang langka dan dia ingin menjadikan mereka muridnya. Gamus mulai kelihatan tegang. Soalnya wanita-wanita itu semua udah jadi milik sang tuan. Tapi si dokter ngeyakinin bahwa kalau Tazin mengizinkan, dia bakal nganggep itu sebagai budi besar yang gak akan dia lupakan. Dengan senyum penuh perhitungan, dia yakin banget gak ada orang waras yang bakal nolak kesempatan bangun hubungan dengan dirinya. Tapi begitu ketemu langsung, ya langsung ditolak mentah-mentah sama Tazin. Dokter itu masih coba bujuk, bilang ini juga kesempatan besar buat para wanita itu. Tapi Tazin malah balik nanya, kenapa orang yang udah punya 10 murid masih butuh 4 lagi? Menurutnya si dokter ini rakus dan itu udah lebih dari cukup buat bikin dia muak. Dokter mulai keringetan, nyoba membela diri. Katanya orang-orang yang datang bersamanya itu bukan murid, cuma asisten. Tapi Tazin gak percaya. Dari cara mereka nempel terus kayak lem, entah itu murid atau bawahan, tetap aja kelihatannya gak tulus. Selain itu, Tazin juga yakin kalau pria yang berdiri di depannya itu sebenarnya jauh lebih tua dari penampilannya. Ya, masuk akal sih. Bajingan itu jelas-jelas menyembunyikan usia aslinya. Setelah hening sebentar, si dokter bilang kalau kesempatan belajar teknik darinya itu sangat langka. Tapi Tazin nggak tertarik dengan omong kosong itu. Dia langsung nanya, emangnya apa yang bakal didapat para gadisnya kalau belajar teknik dari si dokter? Dengan satu hentakan cangkir ke meja, dia bilang masalahnya adalah si dokter ini mencoba mengambil sesuatu yang sudah jadi miliknya. Dia tahu Sean betul. Orang itu nggak benar-benar tertarik ngajarin teknik pengobatan apapun. Yang dia incar itu bukan murid, tapi bahan oks apapun yang bisa dimanfaatkan dari tubuh para wanita itu. Si dokter kelihatan canggung bilang mustahil manusia dijadikan bahan. Tapi dalam hati, dia mulai mikir kalau anak muda di depannya ini udah kelewatan. Energinya lemah, tubuhnya juga kelihatan sakit-sakitan. Kalau dia dibunuh di tengah proses pengobatan, siapa juga yang bakal peduli? Tapi tiba-tiba sesuatu meluncur ke arahnya dan langsung menghantam dahinya. Topinya terbelah dan Tazin berdiri di tempatnya bertanya, apakah dia kelihatan seperti target yang mudah? Lalu dengan tatapan dingin, dia memperingatkan bahwa pemahaman si dokter tentang ilmu bela diri bahkan nggak cukup buat sekadar berani macam-macam dengannya. Si dokter gemetar, wajahnya pucat, dia nggak ngerti aura, macam apa yang lagi dirasain. Seolah ada suara teriakan terus-menerus di dalam kepalanya. Tazin mendekat, bilang ini mulai ganggu karena orang-orang terus datang dan mencoba merebut orang-orang yang udah jadi bawahannya. Padahal dia cuma pengen hidup damai. Yakin damai.
Dokter itu cuma bisa berdiri bengong, sadar bahwa orang di depannya jelas bukan orang biasa yang pengen hidup tenang. Tapi ada satu hal yang dia ingat, rasa takut seperti ini, dia pernah merasakannya sebelumnya. Lalu Tazen bilang kalau sebenarnya dia butuh seseorang untuk nanganin beberapa masalah kecil. Dan yap, skenario klasik terjadi lagi. Si dokter yang tadinya kelihatan bakal jadi musuh, sekarang mulai berbalik jadi sekutu. Adegan selanjutnya, Gamusyan, kepala pelayan di rumah itu, nanya apakah si dokter beneran mau kerja di sini sekarang. Dan si dokter langsung bilang iya, bahwa impian hidupnya sekarang adalah mengabdi pada Master Tazen. Gamusyan langsung setuju, meskipun terkejut. Dia bersumpah atas nama grup pedagang dinding emas kalau si dokter nggak bakal nyesel hidup di sini. Para pelayan yang datang bareng si dokter kelihatan bingung banget. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba tuannya berubah pikiran kayak gitu. Tapi si dokter dalam hati udah tahu jawabannya. Selama hidupnya dia bebas ngelakuin apa aja. Tapi begitu ketemu anak muda ini, semuanya berubah. Ngobatin Tazen mungkin cuma butuh waktu sebulan atau 2. Tapi ngelepasin diri dari orang ini nggak segampang itu. Apalagi setelah dia ngerasain langsung tekanan mengerikan dari aura Tazen. Syukurnya dia nggak ngompol di tempat. Kemun sempat nanya apakah semua ini benar-benar keputusan bagus. Katanya dia udah pasang pembatas di tubuh para dokter yang lain. Tapi si dokter utama nggak mau nerima. Tapi Tazen bilang, tenang aja, dia udah pasang sendiri pembatasan langsung ke tubuh si dokter itu. Jadi nggak mungkin ngelakuin yang aneh-aneh. Kamu nanya kenapa nggak sekalian aja pasang ke semuanya. Dan Tazen jawab ya jelas karena dia masih sakit dan nggak mau buang-buang energi buat hal kayak gitu. Lagi pula mereka semua bukan dokter biasa. Tiba-tiba si dokter udah nongol di samping mereka dan langsung bilang kalau mulai sekarang tugas barunya adalah menjaga kesehatan Master Tazen setiap saat. Jadi udah pasti dia bakal terus nempel deket-deket. Lalu, tiba-tiba Suyan menyelutuk dengan satu pertanyaan jujur buat si dokter. Dia penasaran, apa bener nggak masalah kalau orang yang sedang sakit separah itu malah rajin banget mengunjungi Kortsen House tiap malam. Bukan cuma datang sebentar, tapi tinggal sampai matahari terbit. Si dokter sampai terdiam. Dia sama sekali nggak nyangka anak ini bisa bertahan semalam suntuk kayak gitu. Bahkan dia sendiri shock. Dalam hatinya, dia mikir, anak ini bukan cuma aneh. Dia jenius gila. Si dokter langsung minta izin buat periksa denyut nadi Tazen. Dan Tazen mengiyakan, tapi dengan catatan cepat. Tapi ya gitu, si dokter sebenarnya cuma pura-pura mau nyembuhin. Tujuan utamanya jelas. Analisis, cari kelemahan, lihat apakah mungkin membunuh anak ini. Tapi saat jarinya menyentuh pergelangan tangan Tazen, semuanya berubah. Yang dia rasakan benar-benar absurd. Konstitusi tubuh anak ini sama sekali nggak masuk akal. Dia bahkan sempat nanya-tanya dalam hati, ini orang masih hidup nggak sih? Sampai-sampai 2 anak buahnya langsung berubah ekspresi. Tazen menatap tajam dan nanya, kenapa dia bisa mikir begitu cuma dari meraba nadi? Si dokter menjelaskan, sepanjang hidupnya dia belum pernah nemuin seseorang dengan aliran energi seburuk ini. Energinya begitu kacau, nyaris kayak mayat. Tazen cuma nyeletuk, kalau ada yang manggil dia hantu, enaknya diapain? Siung langsung nyeletuk enteng, meledakkan bolanya aja. Lah, ini logika dari mana coba? Tapi si dokter buru-buru klarifikasi, maksudnya bukan menghina. Dia cuma mau bilang, kondisi kayak gini harus segera ditangani. Kuzan pun bertanya, apakah si dokter cukup yakin sampai berani bertaruh nyawanya atas diagnosis itu? Tanpa ragu, si dokter jawab, tentu aja enggak, gila kali. Dia pun tertawa sambil ngaku nggak punya ide sedikit pun soal bagaimana cara menyembuhkan kondisi semacam ini, tapi tetap bersikeras bahwa ini memang tugasnya. Semua orang di ruangan langsung bingung. Gimana bisa orang yang ngakunya nggak tahu apa-apa soal pengobatan kasus ini tetap bicara seolah penuh percaya diri. Tapi dia tetap lanjut ngomong bahwa minimal dia yakin bacaan nadinya benar. Tapi Tazen langsung mengusirnya. Kalau nggak sanggup mempertaruhkan nyawa dan nggak tahu cara nyembuhinnya, mending angkat kaki. Tapi si dokter bilang dia nggak bisa mundur sekarang. Tugasnya adalah mengikuti dan menyelidiki anak ini sampai tuntas. Tapi dalam hati, dia terus mikir betapa anehnya semua ini. Dengan tubuh seburuk itu, gimana bisa anak ini masih bisa berdiri, bahkan jalan? Lalu dia nanya ke Tazen, dari mana dia bisa tahu soal reputasinya sebagai Divine Doctor? Tapi Tazen dengan ekspresi polos bilang dia bahkan nggak tahu siapa dia. Si dokter bengong, dia pikir ini anak bercanda. Lalu bertanya-tanya, jangan-jangan anak ini anggota sekte rahasia atau bagian dari keluarga merchant bawah tanah?
Tiba-tiba langkah Tazan berhenti. Dia menoleh dengan ekspresi datar, bilang dia nggak tahu sekte apapun itu, tapi kalau benar rahasia, kenapa bisa diomongin ini sembarangan begitu. Dan tanpa menunggu respons, dia lanjut jalan. Tapi sempat kasih peringatan kalau si dokter terus ngomong seenaknya, dia nggak bakal bertahan lama, dan sekali lagi aura tekanan itu muncul. Si dokter gemetar hebat. Dua anak buahnya udah paham betul sekarang, kalau lagi bareng Tazan, diem adalah pilihan terbaik. Dan si dokter pun sampai pada kesimpulan yang sama, untuk saat ini lebih baik tutup mulut. Keesokan harinya, di tempat si dokter dan rombongannya menginap, dia duduk sambil merenung. Setelah semalaman diam-diam mengamati Tazan di Corson House, dia menyadari satu hal. Jeritan dan lenguhan para wanita di sana berlangsung dari malam sampai pagi. Anak ini benar-benar luar biasa. Bukan cuma itu, dia juga perhatiin bahwa para wanita dari rumah itu tampak jauh lebih murni dibandingkan wanita dari tempat lain. Dan semuanya memiliki kesamaan. Setelah semalam bersama Tazan, tubuh mereka berubah. Dia sekarang yakin setidaknya anak ini punya semacam kemampuan untuk memurnikan kondisi fisik seseorang. Entah itu teknik, kutukan, atau berkah. Yang jelas, itu bukan hal biasa. Kemungkinan besar, dia menghabiskan 6 jam penuh buat pakai teknik itu setiap malam. Si dokter siasatnya jalan cepat juga. Dalam waktu singkat, dia udah tahu banyak brengsek licik satu ini. Tapi tujuannya jelas. Semakin dekat dengan Tazan, semakin banyak informasi yang bisa dia gali. Tiba-tiba, So-Oso muncul dan memanggil si Divine Doctor yang ternyata bernama Dovet. Katanya, Yang Master sedang mencarinya. Dengan langkah ragu, dia jalan menuju ruangan itu sambil mikir masalah apa lagi nih kali ini. Soalnya bagian paling susah dari tinggal di tempat ini adalah dia masih belum ngerti gimana pola pikir bocah satu itu. Di meja biasa tempat mereka ngobrol, Tazan langsung nanya apakah dokter ini memang sehebat yang dikabarkan orang. Si dokter jawab agak malu-malu, katanya meskipun penampilannya nggak meyakinkan, dia cukup bangga dengan kemampuan dirinya sendiri. Mungkin cuma ada 5 orang di dunia yang bisa bilang mereka lebih hebat darinya. Tapi Tazan langsung nyaut, 5 masih kebanyakan. Dovet cuma senyum kaku. Dia lalu menyebutkan bahwa meskipun dia hebat, dia masih nggak bisa dibandingin sama orang-orang seperti Poison Demon atau Immortal of Healing. Suyan langsung nyeletuk apakah itu termasuk Cultist Demon juga. Dan dokter jawab iya, kultus demonik itu punya satu orang yang bahkan lebih hebat darinya. Tapi nggak ada yang tahu siapa orang itu sebenarnya. Mereka juga makin sulit dilacak karena mencoba bersembunyi. Tazan bertanya, apa sih sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh kultus itu? Dan Suyan cuma bisa jawab, itu dia masalahnya. Semua orang juga pengen tahu. Yang jelas katanya, si pemimpin sekte memakai semacam ilusi enchantment yang memisahkan dirinya dari dunia nyata. Hanya bisa diakses kalau kamu punya kunci tertentu. Tazan langsung sadar, itu adalah teknik Mystic Sky Enchantment. Hanya aktif saat pemimpin kultus mati, dan satu-satunya cara melewati penghalangnya adalah kalau kamu adalah pemimpin baru. Dulu, di kehidupannya yang lama, dia sendiri sudah membunuh semua kandidat Celestial Demon. Jadi, selama nggak ada yang menggantikan, mereka nggak akan bisa keluar dari tempat itu. Balik ke pertemuan, Tazan bilang dia nggak tertarik bahas hal itu. Dia cuma pengen tahu apakah dokter bisa menyambung kembali anggota tubuh yang terpotong. Si dokter langsung senyum licik, katanya gampang banget. Memang nggak akan sama kayak orang yang nggak pernah putus, tapi dia bisa bikin seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Tazan penasaran anggota tubuh atau organ mana aja yang bisa dipulihkan. Si dokter jawab, hampir semuanya. Selama nggak langsung mati, masih bisa diselamatkan. Tazan bilang, bagus. Mulai sekarang, kau ngawasi latihan 2 orang ini. Si dokter bingung karena dia nggak tahu apa-apa soal bela diri. Tapi Tazan tetap cuek dan bilang, sekarang mereka bisa mulai latihan yang sempurna karena ada orang yang bisa memastikan mereka nggak mati. Latihan yang dimaksud, mereka boleh saling memotong anggota tubuh satu sama lain, asal kepala masih utuh. 2 pelayannya langsung gemetar, nanya dengan suara pelan, apa maksudnya harus motong lengan dan kaki beneran? Tazan menjawab dengan dingin, satu-satunya cara untuk jadi kuat adalah bertarung seolah-olah kamu benar-benar mau bunuh lawanmu. Dalam kondisi seperti itu, perkembanganmu bakal lebih cepat dari siapapun. Dua-duanya udah pucat. Itu berarti mereka beneran harus nebas-nebasan sambil si dokter nanti yang nyambungin lagi. Si dokter cuma disuruh pastiin mereka nggak mati seketika. Kyung bilang, kalau aku cedera, siapa yang bakal jaga master?
Tapi Tazen santai aja jawab, dia nggak akan keluar rumah sebulan penuh mulai hari ini. Jadi itu waktu mereka buat jadi cukup kuat buat lindungin dia. Si dokter sadar, dia nggak punya pilihan lagi. Dia cuma bilang, bebas aja asal jangan mati langsung, sisanya serahkan padaku. Bahkan dia yakin metode latihan gila ini bakal sukses. Soalnya katanya metode ini dulu berasal dari Celestial Demon zaman dulu. Boom, 1 bulan berlalu. Dan tebak apa? Kita balik lagi ke Courtson House. Di tengah latihan, Kyung melihat celah dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah leher Suyan. Si cewek itu nyaris nggak kena, tapi tetap saja pipinya tergores. Begitu sadar kalau Kyung udah nggak nahan-nahan lagi, dia pun balas nyerang dengan niat bunuh juga. Kyung sempat ragu sesaat, tapi Suyan langsung datang dengan serangan cepat yang nyaris melukai dagunya. Saat itulah terdengar suara tepuk tangan, si dokter datang dan bilang latihan untuk hari itu cukup sampai di situ. Saatnya pakai salep penyembuh. 2 orang itu berdiri dengan tubuh gemetar. Nyatanya latihan tadi jauh lebih buruk dari sekadar bertarung biasa. Kyung sempat bilang kalau dia nggak butuh perawatan karena lukanya nggak serius-serius amat. Tapi si Dubet, si dokter balas bahwa itu salah. Dia penuh luka di seluruh tubuh. Meskipun menyakitkan, salep itu adalah cara paling efektif buat mereka bisa lanjut latihan secepat mungkin. Saat itu juga pintu terbuka dan muncullah Tazen. Semua orang kaget. Bahkan Dubet langsung nanya kenapa dia tiba-tiba muncul, dan Tazen cuma bilang bahwa dia sendiri udah bilang sebulan lalu kalau bakal balik setelah 30 hari. Dubet langsung panik, nanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Tazen cuma mengangkat tinjunya, bikin si dokter refleks mundur. Ternyata dia cuma nyuruh ngecek denyut nadi. Saat diperiksa, wajah Dubet langsung berubah. Dia nggak ngerti gimana caranya tubuh Tazen bisa pulih secepat itu. Sebenarnya sih udah jelas, Tazen pakai energi yang dia serap dari para wanita di Courtson House buat memulihkan tubuhnya yang rusak. Masalahnya, selama proses itu, dia sadar kalau jiwa yang dia miliki sekarang udah beda dari dulu. Kalau dulu energinya itu brutal dan destruktif, sekarang malah jadi lebih padat dan tahan banting. Tapi kontrolnya jauh lebih susah. Di sisi lain, kalau bisa dikuasai, dia yakin tubuh sempurna bisa dia bentuk. Balik ke ruangan, Tazen menegur si dokter karena salepnya terlalu menyakitkan. Nggak ada alasan valid selain buat nyiksa. Kyung baru sadar kalau semua rasa sakit yang dia rasakan selama ini ya gara-gara si dokter nyiksa mereka diam-diam. Dia langsung nyamperin si dokter dengan ekspresi nggak main-main. Dubet buru-buru cari alasan, bilang anak buahnya udah susah payah dapetin bahan-bahan itu. Tapi Tazen balas dingin, bilang si dokter hidupnya terlalu santai. Si dokter malah ngeluh, bilang kerjaannya berat, ngurus 2 murid latihan, olesin salep tiap hari, nyembuhin luka mereka, dan tetap harus ngurus hal lain juga. Katanya butuh 2 orang buat nanganin semua itu. Tazen langsung nyaut, mau tubuhmu dibelah 2 sekalian, dan tentu aja Dubet langsung ciut dan bilang itu nggak lucu. Setiap kali Tazen ngancam, dia selalu keinget sesuatu yang menyeramkan dari masa lalunya. Tazen pun mulai curiga. Jangan-jangan si dokter ini dulunya dari Sacred Demon Clan, organisasi yang tersebar di seluruh negeri buat ngumpulin informasi, dan anggotanya nyamar sebagai penjaga, pedagang, atau tabib. Dubet mungkin salah satu dari mereka yang nyamar sebagai tabib. Itu bikin Tazen bertanya-tanya apakah dia tahu atau bahkan pernah tahu kehidupan lamanya sebagai Celestial Demon. Lalu Dubet ganti topik dan bilang aneh banget kenapa Tazen begitu tertarik sama Jang Lelai Clan. Mungkin gara-gara putri keluarga Yan yang memang cantik banget. Si Raja Brothel ini sempat mikir, yah, memang dia cantik sih. Bahkan entah kenapa dia mengingatkan Tazen pada seseorang dari masa lalunya. Dubet juga usul buat nambahin lebih banyak pengawal karena Jang Lelai Clan itu cukup berbahaya. Tapi Tazen malah nyebut dia sebagai kucing penakut. Dia sendiri yakin klan itu bukan masalah besar. Zaman dulu waktu dia masih Celestial Demon dan semua klan bertumbangan di tangan klannya, cuma Jang Lelai yang kabur. Saat dia coba ngejar mereka biar nggak lolos, semuanya udah dibakar dan hilang tak berjejak. Sekarang dia benar-benar penasaran seperti apa kehidupan para bajingan Jangli saat ini. Di kediaman keluarga Yan, seorang pria tua berdiri tepat di depan Taunen, matanya membelalak dan bilang kalau ternyata dokter. Dubi memang hebat juga. Tubuh bocah itu kelihatan jauh lebih sehat sekarang. Pria tua itu adalah kepala keluarga Yan, sekaligus ayah dari Hurin. Taunen menjawab bahwa kekuatannya masih jauh dari kata pulih, tapi suatu hari nanti dia akan mencapainya kembali. Kalimat yang sepintas biasa aja, tapi buat yang peka, ya jelas vibe-nya kayak orang reinkarnasi. Master Yan tertawa, bilang sudah lama sejak terakhir mereka bertemu, dan bocah itu sekarang kelihatan berubah total.
Sayangnya situasi sekarang nggak semudah dulu. Sepertinya klan Zhangli benar-benar serius soal ini. Mereka menolak keras pernikahan Taunen dan Hurin. Dan lebih parahnya, sekarang mereka punya banyak pendukung. Kalau Taunen nggak mau terima penghinaan ini, besar kemungkinan mereka bakal menyerang kelompok pedagang Golden Gate. Tapi Taunen sambil mengepalkan tangannya, bilang dia bakal coba menyelesaikannya, meskipun jelas dia benci banget sama Zhangli. Menurutnya, bajingan-bajingan itu nggak pernah berubah. Mereka lagi-lagi mencoba pakai pernikahan ini sebagai cara buat merebut dua hal sekaligus. Kekuasaan keluarga dagang dan kediaman keluarga Yan. Lanjut ke scene berikutnya, ada grup bocah-bocah yang kita kenal sebagai Black 1, Black 2, dan Black 3. Tapi saat mereka mau keluar rumah, pintunya ditahan oleh tangan besar milik seorang raksasa setinggi 3 meter. Pria itu nanya apakah yang di depannya Bub Tasen. Dan ternyata ini adalah anak terbaru dari keluarga Wong, namanya Wong. Gampang banget ya, Taunen langsung tahu siapa dia. Wong kemudian nyeletuk bahwa dia dengar Taunen punya performa buruk di ranjang. Maaf ya, kalau ada satu hal yang jadi reputasi positif Taunen, justru itu. Tapi si Wong malah nawarin pelajaran. Dia ngajak duel. Ternyata ini bukan grup Black Wanda kakak, tapi rombongan dari pihak Wong. Dan dari raut wajah mereka, jelas banget kalau mereka ini karakter figuran yang bentar lagi bakal dibantai. Wong ngajak duel pribadi, cuma berdua aja. Taunen nanya, apa yakin nggak bakal ada yang ikut campur? Tiba-tiba ada suara nyelutuk, nggak bisa gitu dong. Wong malah tertawa, bilang ternyata bahkan si pengawal pun ikut-ikutan arogan. Dia ngusulin duel antara anak buahnya dan Kyungwan. Taunen malah berterima kasih karena Kyungwan baru selesai latihan dan duel bakal jadi pemanasan yang sempurna. Jadi rencananya jelas. Taunen bakal duel lawan Wong, sementara Kyungwan bakal ngadepin rombongan Wong. Dalam artian lain, satu pihak bakal kalah di sini, satu lagi kalah di sana. Dan ngelihat tampang anak-anak Wong itu, rasanya Black One aja bisa menang lawan mereka. Mereka menghunuskan pedang dan bilang kalau harus mati, ya nggak apa-apa. Di dekat situ, Dubet sedang memperhatikan dan merasa ini bakal jadi tontonan seru. Karena anak-anak Wong ini katanya elit dari klan Zhangli. Tapi tentu saja dia memilih untuk mundur sedikit. Bertarung bukan bidangnya. Sementara itu, Wong dan Taunen sudah sampai di depan danau. Wong nanya, gimana? Tempat ini lumayan kan? Taunen balas kalau Wong cukup serius juga, baru datang tapi udah nyiapin tempat buat duel. Wong bilang dia memang udah nunggu momen ini lama banget. Mungkin Taunen belum tahu, tapi dia jago banget dalam hal menyiksa orang. Taunen berdiri sambil menyilangkan tangan dan menghela napas, bilang dia juga nggak sabar melihatnya. Tapi sebelum duel dimulai, dia nanya dulu, apa Wong benar-benar niat nikah sama Hurin? Wong menjawab ya, Hurin cukup cantik untuk menarik perhatiannya. Tapi itu nggak berarti dia adalah pasangan yang tepat buat dia. Ambisi pria itu terlalu tinggi untuk seseorang yang berasal dari keluarga seperti itu. Tapi belum puas juga, dia melemparkan sebuah pisau ke arah pohon. Sayangnya pisau itu malah menghantam datar, tidak menancap sama sekali, dan dia pun hanya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh, bingung mencari di mana keberadaan Taunen. Tapi ya, lihat sendiri sekarang, dengan tangan santai di kepala, Taunen sudah berdiri tepat di belakangnya dan dengan nada tenang, bilang kalau sekarang waktunya melihat seberapa jauh ambisi orang ini bisa melangkah. Dan dalam hitungan detik, terdengar teriakan, memekakkan telinga menggema ke seluruh hutan, membuat para penjaga dan pelayan di kejauhan ketakutan. Kyungwan langsung tahu kalau Taunen pasti sudah menyelesaikan urusannya dengan pria itu. Aneh, beberapa dari pelayan si pria bahkan enggak mengenali suara majikannya sendiri, malah mengira Taunen lah yang sedang kesakitan. Tapi kenyataannya mereka malah kena semprot untuk berhenti ngomong kosong dan segera menyerang. Mereka pun menghunus pedang dan dengan percaya diri sok keren, mengatakan akan membantu Taunen pergi ke dunia berikutnya. Tapi saat satu dari mereka maju dan mencoba menebas, Kyungwan dengan mudah menghindar dan melayangkan tendangan ke dagunya. Dua lainnya datang dari samping, menyangka ini akan jadi akhir dari kesombongan si pengawal. Tapi sebelum sempat menyadari, sebuah benda terlempar menghantam wajah mereka. Pedang terlempar dan Suyan muncul, bilang kalau dia juga ingin ikut bermain. Mereka berdiri berdampingan seperti pasangan pahlawan dari cerita silat klasik, bersumpah tidak akan mengecewakan Tazen dan akan membuktikan hasil dari latihan mereka. Sementara itu, Taunen sedang menyerap energi jahat dari tubuh si Wong, ingin tahu kemana perginya kesombongan pria itu.
Tapi tenang katanya, kali ini dia cuma akan menyerap setengah energinya saja. Karena di kehidupan barunya, dia nggak mau sembarangan membunuh orang. Lucu juga ya, dia lupa kalau sejauh ini udah banyak juga yang dikirim ke alam baka. Di sisi lain, para pelayan Wong sudah dijatuhkan, tubuh mereka tergeletak seperti karung rusak. Beberapa detik kemudian, semua orang udah mencium tanah. Suyan sempat ragu sebelumnya, tapi sekarang dia yakin mereka benar-benar melakukannya. Kyungwan tersenyum dan bilang semua ini berkat kepercayaan mereka pada sang tuan muda. Tapi Suyan merasa ada yang aneh. Kenapa bisa semudah itu mengalahkan prajurit elit dari klan Zhang Li? Kyungwan juga nggak tahu pasti, tapi satu hal yang dia tahu, kalau bukan karena informasi yang dikasih Taunen sebelumnya, mereka pasti sudah kalah telak. Bahkan saat mereka ragu, semua pergerakan musuh terasa bisa ditebak. Ya, wajar saja Taunen sudah memberikan semua detail pertarungan mereka sebelum duel berlangsung, dan itu jadi kunci kemenangan. Beberapa waktu kemudian, Du Bet sedang duduk santai menyanyi di atas jembatan ketika Taunen datang. Tentu saja Taunen langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan. Du Bet menjelaskan bahwa dia sengaja menjauh dari pertempuran karena merasa tidak akan berguna. Taunen menanggapi dengan sinis, bertanya kenapa mereka belum menyingkirkan sampah-sampah itu juga. Du Bet agak canggung, menjawab bahwa mereka bukan sampah, itu adalah prajurit elit dari Zhang Li. Tapi Taunen cuma balas, kalau dilihat dari hasilnya, sepertinya kedua pengawalnya masih butuh banyak latihan. Dan saat mereka kembali, latihan akan digandakan jadi 2 kali sehari. Karena dia nggak tahan melihat ada yang gagal di sekitarnya. Du Bet hanya menyeringai pelan, ya iyalah dia yang enggak kena omelan, tinggal nonton dari jauh masih bisa senyum-senyum nyebelin. Beberapa waktu kemudian, di meja makan utama, Wong sedang duduk bersama kepala keluarga. Di sebelahnya ada Ren yang seperti biasa, wajahnya terus memerah. Tatapannya sempat mengarah ke wajah Wong sebelum cepat-cepat menunduk. Sang ayah memperhatikan, lalu melirik ke arah Wong yang terlihat agak berbeda dari biasanya. Ia meletakkan cangkir teh dan bertanya apakah mereka berdua sempat mengobrol hari ini. Tanpa menunggu, Ren langsung berdiri dan bilang kalau dia kaget melihat Tasin, ternyata baik-baik saja. Tapi sang ayah justru bertanya, apa yang akan dia lakukan jika Tasin tidak baik-baik saja? Sebelum Ren sempat menjawab, Wong menyela mengangguk setuju dan bilang bahwa percakapan mereka tadi memang menyentuh jiwa. Tasin pun langsung menegur Wong karena berbicara tanpa menatap lawan bicara. Wong yang mulai gemetar berusaha memberanikan diri, tapi begitu tatapan Tasin mendarat padanya, tubuhnya seperti kesetrum. Ia langsung bangkit dengan panik, membanting meja, membuat semua makanan terjatuh ke lantai. Dengan cepat, Suyan membantu Ren menyingkir dari meja. Semua orang di ruangan itu tampak kebingungan, tapi Tasin, dia cuma tersenyum puas. Misi berhasil. Di tempat lain, meja lain, seseorang membanting meja dengan marah, bertanya keras apa yang sedang terjadi. Itu adalah kepala klan Zhang Lelai sendiri. Di hadapannya, seorang pria melapor bahwa ternyata para penjaga di mansion lawan jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Mereka bahkan sedang menyelidiki apakah keluarga Yan membantu secara diam-diam. Xian, sang patriark, langsung bertanya soal kondisi Wong. Pria itu menjawab bahwa Wong mengurung diri di kamarnya dan menolak keluar. Dia tampak bermasalah dengan seni bela dirinya sendiri, seolah-olah sebagian memorinya dicabut secara paksa. Xian menutup wajahnya dengan tangan, kesal luar biasa. Bagaimana bisa anak itu tidak hanya kalah, tapi juga berubah jadi idiot? Baginya, tidak mungkin semua ini ulah Tasin. Bocah itu tubuhnya setengah mati rusak. Pasti ada orang lain di balik ini semua. Dia perintahkan untuk menyelidiki siapa yang terlibat, bagaimanapun caranya. Lalu sambil menatap keluar jendela, dia gumam bahwa klan mereka akhirnya mulai bangkit kembali setelah hampir punah. Mereka tidak boleh membiarkan penghinaan seperti ini terjadi. Bahkan jika itu berarti harus melawan Celestial Demon sekalipun, dia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Sementara itu, di mansion keluarga Yan, sekelompok orang baru saja masuk melewati pintu depan. Kyung langsung bisa merasakan firasat buruk dan memperingatkan Tasin. Tapi Tasin hanya ingin tahu apakah mereka datang untuk balas dendam. Kyung tidak yakin, tapi dia melihat ada beberapa ahli bela diri di antara mereka. Tasin bertanya kenapa dia bisa yakin, dan Kyung menjelaskan ada seorang pria tua membawa pedang yang dengan sengaja tidak menyembunyikan auranya.
Tasin tertawa kecil dan bilang memang dasar mereka tidak pernah berubah, suka pamer dan baru belajar setelah dihajar. Kyung mengira mereka akan menghadapi orang-orang itu, tapi Tasin bilang mereka punya urusan lain yang harus diselesaikan lebih dulu. Kyung bingung karena masalah dimension belum selesai, tapi Tasin tidak peduli. Katanya mereka cukup ikuti saja karena semuanya jadi makin menarik. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di markas sekte Kapak Darah. Tasin tersenyum kecil, cukup terkesan karena tempat itu ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Kyung penasaran, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Tasin di tempat seperti ini? Soalnya sekte ini termasuk salah satu faksi unorthodox terkuat di kota dan diam-diam memberikan dana pada klan Jang Lelai. Tapi sampai sekarang belum ada yang tahu alasan di baliknya. Tasin hanya bilang bahwa dia yakin para bajingan di dalam sana sebenarnya benci pada Jang Li. Jadi kalau mereka sampai memberikan uang, sudah pasti bukan karena kemauan sendiri. Kyung menjawab bahwa mungkin karena mereka memang tidak cukup kuat. Dan ya, itu hal yang wajar di dunia ini. Tapi Tazin menegaskan bahwa ini bukan cuma soal lemah atau tidak. Mereka memberikan upeti karena tahu melawan tidak akan ada gunanya. Ia lalu menatap Kyung dan bertanya, apakah dia tahu apa yang terjadi pada orang-orang seperti itu. Kyung terdiam dan Tazin menjelaskan, mereka semua kehilangan kehendak untuk hidup. Ucapan itu membuat Kyung tersentak. Kenangan lama langsung menyeruak. Kota lama mereka terbakar, ayahnya berteriak kepada seorang pelayan untuk segera membawa dirinya pergi sejauh mungkin. Saat itu Kyung kecil menoleh ke belakang dan melihat sang ayah memaksakan senyum, berkata bahwa semoga setidaknya anaknya bisa selamat. Namun sebelum bisa berlari lebih jauh, sebuah serangan mendarat di punggung sang ayah. Sosok yang muncul saat itu adalah Blood Phoenix Demon. Kyung kecil menatap penuh ketakutan dan bertanya mengapa iblis itu datang. Tapi sebelum bisa dijawab, ayahnya sudah bersimpuh di tanah, memohon agar keluarganya dimaafkan. Ia memohon agar setidaknya anaknya dibiarkan hidup. Sang iblis hanya menatapnya dingin, berkata bahwa suatu hari anak itu pasti akan kembali untuk membalaskan dendam ayahnya. Dan saat hari itu tiba, dia mungkin tidak akan bisa memberikan pengampunan yang sama. Lalu ayah Kyung dibunuh di hadapannya. Kini Kyung mulai memahami maksud kata-kata Tazin. Menjadi lemah adalah dosa terbesar. Ia bergidik, lalu bertanya lirih, kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang lemah? Tazin hanya tersenyum kecil. Tangannya menyentuh pintu gerbang dan dia menjawab bahwa dia akan memberi mereka kekuatan. Begitu pintu dibuka, keributan langsung pecah dari dalam. Orang-orang di dalam markas sekte Kapak Darah berteriak bahwa ada penyusup. Tapi hanya dalam hitungan menit, seluruh pemimpin dan pasukan mereka sudah hancur total. Tazin melangkah santai ke depan Chu Jawin, pemimpin sekte, yang sudah berlutut gemetar sambil membenturkan kepala ke lantai. Ia meminta ampun, bersumpah akan patuh pada apapun yang Tazin perintahkan. Tazin tersenyum ramah, memintanya tenang dan bilang bahwa dia hanya datang untuk mengajarkan sesuatu yang menarik. Ia ingin melihat seberapa berguna kelompok itu. Sebagai imbalannya, mereka akan tetap hidup, asal tidak pernah lagi membayar upeti ke klan Jang Lelai. Chu Jawin langsung menangis, bilang kalau mereka tidak bayar, mereka pasti akan dibunuh juga. Jadi apa bedanya? Beberapa hari kemudian di mansion Jang Lelai, seseorang sedang berteriak keras hingga membuat burung-burung berterbangan. Ia menanyakan kenapa sekte Kapak Darah tiba-tiba berhenti membayar upeti. Seorang pelayan datang melapor dan pemimpin klan Jang langsung membanting meja. Baginya ini penghinaan. Tapi pelayan itu menambahkan bahwa ada yang terasa aneh. Orang-orang sekte Kapak Darah kini tampak terlalu percaya diri. Sang pemimpin menyindir bahwa mungkin mereka hanya menyewa pendekar kelas 2 untuk merasa hebat. Tapi ia tak mau ambil risiko. Ia memerintahkan agar kelompok elit, termasuk Jiang Sundra, segera diberangkatkan untuk mengatasi mereka. Pelayan itu segera pamit untuk menyampaikan perintah. Sementara itu, pemimpin Jang Lelai hanya duduk kesal. Minggu lalu, salah satu orangnya pulang dengan celana basah karena ketakutan. Sekarang, giliran sekte lain tiba-tiba memberontak dan menolak bayar upeti. Entah kenapa, semuanya mulai berjalan salah. Dan satu hal yang pasti, mereka butuh lebih dari seorang detektif untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Lihat saja dua orang itu yang lagi jalan santai keliling kota. Nggak mungkin mereka ada hubungannya sama kekacauan yang terjadi belakangan ini kan? Tapi, Kyung Win ragu. Dia tanya lagi,
yakin ini bakal berhasil. Menurutnya, kelompok yang berhenti bayar upeti itu pasti bakal kena getahnya. Apalagi Zhang Li jelas nggak bakal tinggal diam kalau kelemahan mereka dibongkar ke publik. Tapi Tazen kelihatan santai banget. Dia bilang, jangan khawatir. Keuangan mereka udah dibekukan total, jadi nggak bakal sempet ngurusin 2 orang seperti mereka. Tapi Kyung tetap ngerasa ini tindakan gila. Kalau sampai kelompok petarung elit dari Zhang Li nyerang, mereka pasti kalah walau udah dikasih bocoran strategi sekalipun. Tazen cuma jawab, justru itu sebabnya mereka bakal ketemu orang-orang yang bisa ngadepin petarung-petarung itu. Begitu dia menoleh ke samping, dia udah jalan masuk ke agensi bodyguard Dongwu. Si penjaga di depan agak bingung, tapi udah jelas kelihatan kalau Tazen kesana buat nyari jasa pengawal. Begitu naik tangga, ada seorang pria yang tanya, mereka datang buat apa? Tazen langsung jawab, dia mau ketemu pemilik tempat ini. Petugas kecil itu coba bilang, nggak sembarang orang bisa ketemu si bos. Tapi Tazen langsung nyeletuk, apakah dia kelihatan seperti sembarang orang? Satu kalimat yang langsung bikin si penjaga kehabisan kata. Ya kayak kalau dia ngomong ke ibu, tapi yang lain juga boleh, dan dibales, kamu bukan yang lain. Langsung kaku di tempat. Tazen pun lanjut masuk aja, dan si penjaga memutuskan buat nggak cari masalah. Pinter juga. Beberapa waktu kemudian, mereka berdiri di depan pintu dalam. Si asisten bilang supaya nunggu dulu, karena bosnya lagi dipanggil. Tapi buat diumumin ke dalam, dia perlu tahu siapa yang minta pertemuan. Tazen malah bilang suruh tunggu aja, dia belum ingat semuanya. Sambil bersandar di dinding, semua orang menunggu, termasuk si kakek yang udah mulai hilang kesabaran. Tapi sebelum sempat ngomel, Tazen buka suara, suruh sampaikan ke bosnya kalau dia bawa sesuatu bernama Mystic Moon. Asisten langsung bingung, ini orang ngomongin apa sih? Tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Seorang pria tua keluar langsung berlutut dan memperkenalkan diri sebagai pemilik tempat ini, menghaturkan rasa hormat setinggi-tingginya. Tazen cuma senyum santai dan masuk. Si asisten di belakang masih berdiri terpaku, mikir keras kenapa cuma ngomong Mystic Moon bisa bikin si bos segitunya. Beberapa saat kemudian Tazen duduk di kursi utama dan langsung nanya, berapa orang yang bisa digerakkan pemilik agensi ini? Si bos jawab dengan yakin ada 6 warrior utama dan 60 bodyguard biasa. Tazen memerintahkan supaya semua dikumpulin, tapi 6 warrior utamanya dipisah dulu karena dia mau ngobrol langsung dengan mereka. Si pemilik agensi langsung nurut. Di sisi lain, Kim Win masih bingung dengan semua rencana ini. Walau memang para bodyguard ini cukup terlatih, tapi tetap saja nggak sebanding dengan petarung hasil latihan klan Zhang Li. Tapi ya begitulah, Tazen tetap menjelaskan strateginya dan bilang mereka bakal mendukung kelompok dari faksi unorthodox. Para warrior bertopeng itu langsung mengangguk menyetujui. Tapi Kyung Win masih penasaran dan nanya siapa yang bakal bertarung. Tazen bilang mereka cuma bakal ikut aja, yang bertarung itu orang lain. Tapi tetap saja Kyung bilang akan lebih baik kalau dia juga ikut turun langsung supaya pertarungannya nggak berakhir memalukan. Tazen tertawa dan balik nanya, kalau gitu kamu yakin bisa menang lawan si pemilik tempat ini? Kyung jawab, ya si kakek itu memang udah tua dan paling mentok kekuatannya setara dengan dirinya. Tapi dibanding master bodyguard lain, dia yakin masih jauh lebih unggul. Tazen cuma tersenyum dan tetap tenang. Karena untuknya, ini bukan soal kekuatan semata, tapi soal cara main yang nggak bisa ditebak siapapun. Tazen cuma ngelirik Kim Win dan bilang kalau cowok itu bener-bener delusional. Bukan cuma nggak cukup kuat buat ngelawan bodyguard utama, tapi dia juga nggak sadar seberapa kuat sebenarnya si bos tempat ini. Dan yang paling penting, dia harus belajar buat menghormati hal-hal yang nggak bisa dia lihat langsung. Kasihan si Kim Win. Dia benar-benar nggak ngerti apa-apa. Tapi Tazen tahu semua ini karena orang-orang di tempat itu adalah bagian dari Sacred Demon Cult. Yep, itu kultus yang dulu pernah dia latih sendiri. Dan berkat investigasi Dabi, dia bisa ngelacak beberapa anggota yang masih aktif. Mereka mungkin nggak tahu siapa Tazen sebenarnya, tapi begitu dia sebut nama Mystic Moon, mereka semua langsung tunduk. Jadi ini rahasia dalam sistem kultus itu. Kode yang nggak bisa ditolak. Mereka memang menyamar kerja di agensi keamanan, tapi sebenarnya kemampuan mereka jauh di atas rata-rata. Ini cuma kedok buat nutupin kekuatan sebenarnya. Kim Win penasaran sejak kapan semua koneksi ini terbentuk, tapi Tazen cuma menjawab, enteng, anak kecil nggak perlu tahu semuanya. Dan sekarang waktunya buat bergerak, karena dia akhirnya punya kesempatan buat latihan lewat pertarungan beneran. Lagi-lagi Kim Win bingung. Barusan Tazen bilang mereka nggak bakal ikutan bertarung, tapi sekarang malah bilang mereka bakal bunuh pemimpin dari kelompok itu.
gila. Sementara itu, di markas Blood Axe Sect, seorang elder dari Zhangli Sra baru aja tiba. Pemimpin Blood Axe Jaguang langsung ngomong keras-keras kalau mereka nggak akan nurut lagi sama perintah Zhangli. Sra cuma nanya balik apa dia udah gila atau beneran ngerasa bisa menang. Jaguang malah makin semangat. Dia bilang mereka selama ini bukan gila, tapi justru berusaha tetap waras di tengah tekanan. Dan sekarang lebih baik dihajar dan malu-maluin daripada hidup dalam ketakutan. Salah satu pengikut Zhangli yang dengar itu langsung curiga, mungkin orang di balik kejadian Wong adalah dalang di balik pemberontakan ini juga. Soalnya waktu Wong malu-maluin diri di meja makan waktu itu, ternyata nggak cuma muntah. Cowok itu sampai pipis dan ya buang air besar juga, lengkap sudah. Tiba-tiba Elder Sra ngerasa sesuatu yang aneh di udara. Dia langsung bilang ke anak buahnya buat ngurusin orang-orang di dalam dan sisain satu yang masih hidup. Dia sendiri mulai keluar feelingnya nggak enak banget. Selama hidupnya dia udah ngalamin banyak pertempuran, tapi kali ini seluruh tubuhnya ngerasa ancaman yang beda. Dan bener aja, di atas pohon Tazan dan Kyungwin udah nungguin. Begitu Sra nengok, Tazan udah turun dengan senyum sinis. Nah, dia bilang si kakek memang punya insting bagus. Walau Zhangli itu klan sampah, setidaknya eldernya punya standar. Sra langsung nanya apakah dia Tazan dalang dari semua ini. Tapi Tazan cuma bilang nggak ada gunanya ngaku, karena ingatan si kakek nggak bakal lama lagi. Elder Sra balas kalau anak ingusan ini memang berani. Tapi sebentar lagi setelah kehilangan 1-2 lengan, pasti bakal nurut. Tapi Kyungwin maju, ngelindungin Tazan dan bilang si kakek bahkan nggak bakal sempat nyentuh tuannya. Sra ngeliat Kyungwin mikir kalau cowok itu kelihatannya nggak terlalu kuat. Dan jelas, aura kuat yang dia rasakan bukan berasal dari bocah di depannya ini. Dia yakin pasti ada orang lain lagi yang sembunyi di sekitar mereka. Dia cabut pedangnya, bilang ini bakal selesai cepet. Tapi Tazan ketawa kecil dan tanya ke Kyungwin, kira-kira dia bakal bertahan berapa lama? Si bocah penjaga itu gemetar, tangan udah digagang pedang dan jawab jujur, auranya si kakek emang ngeri banget. Dia nggak nyangka bakal sekuat ini. Tapi dia juga janji bakal ngasih segalanya. Tazan cuma bilang, ini momen keberuntungan. Cara tercepat buat berkembang itu dengan bertarung lawan orang yang lebih kuat dari diri sendiri. Dan sementara Kim Win berusaha keras tetap fokus, si kakek Sra udah nggak sabar lagi denger dua bocah ini ngobrol seolah dia cuma boneka latihan. Jadi dia maju buat nyerang, ngancam bakal beresin semuanya dalam sekejap. Tapi Kim Win berhasil blokir serangan pertama. Sra langsung kaget, dia nggak nyangka cowok ini bisa ngelawan. Dia nyerang lagi dan Kim Win masih bisa menghindar. Tapi kali ini tubuhnya terpental, lengannya gemetar hebat karena dampaknya. Tapi justru dari situ dia makin yakin dia bisa lihat pola serangannya. Dan dengan itu dia maju lagi. Dua-duanya saling adu jurus. Sra nyerang dari atas bilang kalau Kim Win nggak lebih dari sekadar bodyguard rendahan. Tapi Kim Win berhasil blokir lagi meski pedangnya mulai retak. Nggak bakal tahan lama kalau terus kayak gitu. Sra nggak kasih ampun, bikin serangan makin deras kayak badai. Dia terus ngejek, nanya apa. Kim Win serius mikir dia bisa menang. Tapi si bodyguard tahu, satu serangan aja yang kena tempat vital, dia bakal terbelah dua. Tiba-tiba si kakek kumpulin energi dan hajar dadanya sendiri, bilang pengen lihat apakah Kim Win bisa bertahan. Cowok malang itu terpental jauh tapi berhasil bertahan dengan nyangkutin pedangnya ke tanah. Dia jatuh berlutut, masih tak hidup, dan itu aja udah bikin Sra kaget. Kim Win tarik napas panjang, tenangin diri. Meski lawannya segalak itu, dia masih bisa lihat semua gerakan. Dari kejauhan, Tazan kasih pujian, semua latihan mereka mulai kelihatan hasilnya. Tapi justru sekarang Sra mulai takut. Dia nggak ingat ada anggota keluarga bocah itu yang bisa nahan serangannya kayak gini. Akhirnya, dia ngaku untuk seorang bodyguard kemampuan Kim Win terlalu tinggi. Dia bilang, cowok kayak gini sayang banget kalau cuma kerja di merchant group kecil. Dia lempar pandangan ke Tazan dan ngajak Kim Win buat gabung ke klan Zhangli, janjiin bakal ajarin seni bela diri yang sebenarnya. Tapi Kim Win cuma ketawa, nanya balik, emangnya dia lagi bersihin kekacauan apa dari si bocah? Dia juga bilang, apa yang dilihat si kakek hari ini bahkan nggak sebanding sama kekuatan asli Tazan. Lalu tanpa ragu, dia angkat pedangnya lagi dan bilang dia pengen lihat semua kemampuan lawannya sekarang. Sra nyengir, nyebut Kim Win tetap angkuh sampai akhir. Kali ini dia nyerang dari atas dan sayangnya berhasil pedangnya nyangkut ke bahu Kim Win. Cowok itu terhuyung dan jatuh. Bahunya luka parah, nyaris copot, dan itu tangan dominannya. Sra kecewa, bilang dia ngincer kepala bukan bahu, tapi tetap aja dia kagum. Kim Win masih sempat baca arah serangannya. Dengan napas tersengal, Kim Win tetap berdiri. Tapi sebelum dia bisa maksa lanjut, suara Tazan terdengar, nyuruh dia berhenti.
Kim Win minta lanjut, tapi Tazan bilang, lihat lenganmu, kamu bahkan udah nggak bisa pegang pedang sekarang. Jadi udah cukup. Tapi dia kasih senyum tipis dan bilang kalau performanya nggak buruk. Tazan jalan pelan-pelan mendekat, lalu bilang ke Kim Win buat perhatikan baik-baik, jangan sampai kelewatan satu detail pun. Dia siap turun tangan langsung. Serak masih nyinyir bilang dia denger Tazan tuh hampir mati. Gila aja bocah sakit-sakitan ini minta duel. Tapi Tazan balas datar. Katanya dia nggak butuh pedang buat ngalahin orang kayak si kakek. Si kakek jelas nggak terima dibilangin begitu. Dia ngedumel katanya bakal potong lidah si bocah duluan. Tapi Tazan cuma nyuruh dia maju aja. Dari luar si kakek nggak lihat ada yang spesial dari anak ini. Jadi kenapa bisa pede banget? Mungkin cuma gertakan. Tapi buat jaga-jaga dia tetap waspada. Serak maju buat nyerang, yakin serangannya bakal jadi pukulan mematikan. Dia lempar pedangnya ke atas, lalu pakai teknik berputar buat ambil momentum dari atas, serangan pamungkas katanya. Bocah tanpa pedang pasti bakal langsung tumbang. Tapi tiba-tiba Tazan melangkah ke samping dengan gerakan kecil. Senyum tipis muncul di wajahnya. Si kakek langsung panik, kapan dia bisa sedekat ini? Dengan tenang Tazan bilang dia kan udah bilang dia nggak butuh pedang. Dan bener aja, satu pukulan bersih mendarat tepat ke arah vital Serak. Si kakek langsung jatuh ke tanah, pandangannya kabur dan dia cuma bisa bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya bocah gila ini? Di sisi lain, Kyungwon masih berdiri di tempat bengong. Dia udah habis-habisan buat lawan si kakek dan sekarang lihat Tazan menang segampang itu jelas bikin dia makin bingung. Kalau suatu saat dia mau balas dendam, dia harus bisa bergerak seperti itu. Kembali di rumah keluarga Yan, Dr. Dop lagi periksa kondisi Kyungwon yang jelas-jelas babak belur. Dia bilang kalau bukan dia yang nanganin, dokter lain pasti udah amputasi tangan itu. Karena sejatinya luka semacam ini mustahil dipulihkan. Kimwon nggak banyak ngomong, cuma diem aja. Sementara si dokter mulai pamer, nyuruh dia ingat kalau punya dokter sehebat, dia tuh berkah. Kimwon ngangguk pelan dan bilang, terima kasih, tapi Suyan nyela. Bilang mereka udah bilang makasih 19 kali. Dap tetap santai, katanya itu biar mereka nggak lupa betapa baiknya dia. Tiba-tiba mata Dop melirik ke arah pintu. Tazan muncul. Pas banget. Dap langsung buka obrolan, bilang dia dapat tawaran besar hari ini. Tapi belum sempat dia lanjut ngomongin soal ramuan, Tazan menatapnya tajam. Seketika dia langsung mingkem, nanya kenapa tampangnya sangar banget hari ini. Tazan bilang kalau dia mau pergi, ya pergi aja. Dap langsung bingung, mau kemana? Tapi bocah itu lanjut, kalau dia mau gabung sama klan Jangli, silakan. Kalau enggak, ya pergi lawan bandit gunung. Dap bingung, mau protes. Tapi Tazan udah mutusin, dan nada suaranya nggak bisa dibantah. Kimwon lalu bilang bahwa klan Jangli sekarang lagi sibuk sendiri. Tapi Atmoy nyela, justru karena itu mereka bakal nyerang balik habis-habisan. Mereka udah di pojok, satu-satunya pilihan ya melawan dengan segalanya yang mereka punya. Tapi bukan itu masalah utama. Yang lebih penting adalah kenapa mereka berani bertindak segila ini. Harusnya mereka nggak punya nyali segede itu. Artinya ada orang lain yang ngatur dari balik layar. Mereka harus tahu siapa dalang di balik Jangli saat ini. Tazan balik nanya ke Dap apa dia udah dapat informasi yang dia minta. Dap jawab iya, butuh 3 hari dan semua anak buahnya. Tazan senyum, nyuruh dia serahin sekarang juga. Dia pengen tahu siapa yang jadi otak di balik Jangli di era sekarang ini. Layar berpindah ke mansion klan Jangli. Seorang wanita berjalan lewat koridor panjang dan semua orang membungkuk hormat saat dia lewat. Seseorang melapor tamu dari White Flower Court House baru saja tiba. Patriark klan Jangli langsung memerintahkan agar tamu itu dipersilakan masuk. Begitu melihat sosok wanita yang masuk, tubuhnya langsung gemetar. Ya ampun, cantiknya kebangetan, sampai-sampai si artis nyembunyiin dia selama 16 panel. Dia masuk dengan langkah anggun, tangannya menyentuh perabotan seperti sedang menilai barang antik. Katanya, dia dengar salah satu tetua mereka tewas semalam. Bener nggak tuh dibunuh sama anak pedagang? Si Shen buru-buru menjelaskan, katanya bocah itu emang datang bareng orang-orang berbakat, tapi dia nggak usah khawatir, semua akan dibereskan secepatnya. Tapi wanita itu menggeleng pelan. Katanya urusan Tazan akan ditangani langsung oleh para wanita dari White Flower Court House. Dan kalau bicara soal rumah Courts, ya siapa lagi kalau bukan si bocah itu yang paling ahli. Si patriark mulai panik, tapi wanita itu meyakinkannya agar tenang. Sebentar lagi Tazan pasti akan datang sendiri. Soalnya mereka lagi nyebarin rumor sebagai umpan. Shen penasaran.
Rumor macam apa? Wanita itu bilang bahwa mereka menyebarkan kabar kalau White Flower Court House bersekutu dengan Golden Celestial Alliance. Besok paginya si bocah udah gerak lagi, tapi kelakuan para pengikutnya bikin dia kesal. Dia bilang kalau mereka masih bertingkah seperti itu, mending nggak usah ikut. Dubi usul supaya Kim Won ditinggal, tapi Kim Won langsung protes. Katanya dia penuh energi. Dabi nyelutuk lagi, mending mereka pakai racun penyamar wajah biar nggak terlalu menarik perhatian. Di tengah omong kosong itu, Tazen udah jalan duluan. Dabi masih ngoceh soal racun yang bisa bikin ekspresi wajah lebih rileks, tapi udah pasti nggak bakal dipakai. Tazen cuma nyuruh mereka cepetan. Dalam hati, dia bertanya-tanya kenapa dia dikelilingi orang-orang aneh kayak gini. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di White Flower Court House, rumah yang katanya jadi markas para wanita yang punya hubungan dengan Golden Celestial Alliance. Bagi Tazen, ini kayak pulang ke habitat alami. Tapi Suyan ngelus dada, kecewa karena bocah itu balik lagi ke kebiasaannya. Tapi Dabi malah nyuruh dia perhatiin lebih detail. Ini bukan rumah biasa, ini adalah rumah Quartz yang didukung langsung oleh aliansi kuat. Pasukan di luar emang kelihatan seperti orang sipil, tapi mereka punya aura tajam. Tazen tiba-tiba nyeletuk, katanya rumor soal tempat ini baru muncul belakangan. Artinya mereka sengaja menyebar informasi buat menarik seseorang. Dan kemungkinan besar targetnya adalah dirinya. Suyan bilang kalau itu beneran jebakan, mending jangan masuk. Tapi si dokter malah nanya, emangnya kamu peduli sama si bocah? Dan dia jawab, ngimpi. Ya udah, The Fantastic Four pun melangkah masuk. Muncul seorang wanita menyambut mereka. Katanya, para gadis di sana udah lama nunggu kedatangan si Night King of Wuhan. Dabi langsung dengakak, katanya ternyata rumor itu udah tersebar luas. Dia nyuruh cewek itu pergi dan bawain yang terbaik yang mereka punya. Sementara itu, Tazen cuma ngamatin. Para penjaga di tempat ini beneran hebat. Bisa dibilang seimbang dengan pendekar-pendekar dari klan-klan terhormat. Kalau aliansi ini punya orang-orang kayak gini di barisan depan, berarti di belakang mereka pasti ada kekuatan yang jauh lebih besar. Apa yang dia pengen tahu sekarang adalah apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan. Dan tepat saat itu si wanita utama dari rumah Quartz muncul. Katanya, kamar dan pendamping untuk Tazen sudah disiapkan. Si Dubi yang berharap bisa lolos langsung manyun, gagal kabur bro. Tapi Swan langsung bilang kalau si Dabi akan tetap tinggal di tempat itu bersama mereka. Dabi langsung nolak, tapi Swan malah nyuruh penjaga buat ngangkut dia masuk. Dan bener aja, beberapa saat kemudian dia udah duduk di bangku sambil ngeluh dalam hati, serius nih, gue harus tinggal di tempat kayak gini? Sementara itu, Kyungan udah pasrah. Dia tahu betul bakal ada kejadian aneh lagi. Swan mendekat dan nanya kenapa dia kelihatan kacau. Kyungan cuma jawab dia baik-baik aja, walau sebenarnya racun penyamar wajah yang dia telan mulai hilang efeknya. Dan kayaknya efek sampingnya mulai muncul. Dari sudut pandangnya, dia ngelihat Swan bilang mau ngenalin dia ke Ratu Keempat. Dia panik, langsung nyaut, "Gua baik-baik aja." Swan tampak bingung, tapi Kyungan makin kacau. Dalam pandangannya, Swan bilang dia mau lihat dari dekat dan dia langsung nabrak kepalanya ke dinding. Dahi bocor, darah ngalir, dan di pojokan si Dabi senyum nyebelin. Jelas banget dia udah tahu efek sampingnya. Kyungan berdarah-darah tapi masih ngotot, "Nggak apa-apa, udah kelar." Tapi ketegangan belum selesai. Tiba-tiba suasana jadi tegang saat seseorang teriak kalau Master Tasen nggak ada di tempat. Yang datang ternyata administrator Jian Li, si Wang, lengkap dengan satu pasukan. Dobi langsung nanya, apakah pasukan Jiang Li sekarang bersekutu sama rumah Quartz ini? Wang nyengir dan bilang, sayangnya nggak ada yang boleh keluar hidup-hidup. Dia langsung kasih perintah buat habisin semuanya. Tapi yang pertama maju justru Kyungan, yang udah suntuk dan butuh pelampiasan. Dua orang langsung ambruk begitu dia bergerak. Swan nyusul dan nanya kenapa dia nahan diri terus. Kyungan agak malu dan bilang nanti dia jelasin. Dua musuh datang nyerang Swan, tapi dia langsung kelarin mereka berdua dengan satu tebasan ke leher. Sementara di dalam, si bocah duduk tenang, ngadep ke cewek berikutnya. Si gadis bilang dia harus deketin dikit biar makin seru. Tapi si bocah jawab, kedengeran rame di luar. Cewek itu pura-pura bego, bilang dia nggak denger apa-apa. Padahal dalam hati dia mikir, tentu aja lagi ada pertempuran di luar, dan dia bakal mati di sini tanpa sadar. Tiba-tiba Tazen nanya, kamu mau matamu dicabut sekarang? Si cewek kaget, bingung maksudnya apa. Tapi bocah itu lanjut, kamu kira aku datang ke sini tanpa tahu apa-apa?
Dalam sekejap dia menghantam dinding dengan tinjunya, bikin si cewek gemetar. Dia bilang supaya jangan pernah mandang dia kayak mangsa lagi. Sementara itu, di luar Kyungan dan Suan udah main tebas-tebasan lagi. Satu orang nyerang Kyungan dari belakang, tapi dia menghindar. Suan datang dari sisi lain, dorong Kyungan maju ke pertarungan dan ngebacok satu musuh lagi. Dalam waktu singkat, semua musuh udah tumbang. Mereka berdua napas ngos-ngosan. Itulah saat Wang maju sambil ngomel-ngomel, nyebut pasukannya nggak berguna. Dia ngeluarin pisau kecil, kayak pisau kupas buah. Semua langsung bingung, siapa yang bawa pisau dapur ke arena begini? Tapi belum sempat mikir lama, si kakek langsung loncat ke arah mereka dengan kecepatan gila. Suan dan Kyungan sempat angkat pedang buat bertahan, tapi si Wang nunduk rendah dan ngelewatin mereka dengan mulus. Gak nyerang langsung, tapi malah ngeluncurin rentetan serangan cepat. Suan dan Kyungan bisa bertahan tapi nggak sempurna, pertarungan belum selesai.